Selama periode waktu ini, Li Yunxiao berada dalam keadaan kesurupan, dengan berbagai gambaran melintas di benaknya dari waktu ke waktu, seolah-olah dia telah menjadi orang lain. Saya juga menderita epilepsi dari waktu ke waktu, berteriak, menangis dan tertawa. Yang lebih aneh lagi adalah sebuah suara terus terngiang-ngiang di benak saya, seolah-olah sedang membacakan kitab suci yang aneh. Terkadang ketika dia mendengarkan dengan seksama, tubuhnya akan selalu bergerak tanpa sadar seperti yang terlihat pada pernyataan mental. Semakin gila seseorang, semakin banyak bagian otaknya yang semakin lengkap. Akhirnya suatu hari, dia disiksa hingga pingsan. Ketika saya bangun lagi, semua bagian itu terhubung sepenuhnya dan muncul di pikiran saya. Mata Li Yunxiao jernih, seperti bintang abadi, dan dia akhirnya terbangun. Tanpa diduga, aku terlahir kembali. Mata Li Yunxiao bersinar dengan sedikit cahaya bintang, dan dia menoleh sedikit untuk melihat patung yang menjulang tinggi di luar jendela. Pada tahun 1033 kalender Tianwu, apakah aku, Gu Feiyang, sudah mati? Selama 15 tahun. 15 tahun yang lalu, salah satu dari 10 kaisar bela diri bergelar di dunia Tianwu, Gu Feiyang, kaisar bela diri Pojun, tiba-tiba jatuh di pegunungan Tian, mengejutkan seluruh benua. Setelah itu, arus bawah dari kekuatan-kekuatan besar melonjak, dan berbagai konflik menjadi semakin intens. Benua Tianwu, yang telah sunyi selama ratusan tahun, sekali lagi bergejolak. Hei, Li Yunxiao menyeringai dan mendesah pelan. Saya tidak menyangka bahwa saya telah dilahirkan kembali selama 15 tahun. Saya, Gu Feiyang, akhirnya kembali. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin, Li Yunxiao. Fiuh, suara tajam terdengar di udara. Li Yunxiao mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sepotong kapur melayang di udara, hampir menempel di wajahnya. Dia dengan santai menjepitnya dengan 2 jari dan meletakkan kapur di atas meja. Dia menatap dengan tenang ke arah kepala sekolah Luo Yunchang, yang ekspresinya semakin dingin di podium. Ini bukan kali pertama Li Yunxiao teralihkan perhatiannya di kelas. Akan aneh baginya jika perhatiannya tidak teralihkan. Tapi Luo Yunchang jelas sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini, jadi dia membutuhkan pria yang tidak beruntung untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Li Yunxiao, yang diakui sebagai sampah, tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Sejak lama, semua guru yang sedang bad mood juga suka mengganggunya, yang sepertinya sudah menjadi kebiasaan. Kapanpun seorang guru tidak bahagia, semua orang tahu bahwa Li Yunxiao akan mendapat masalah. Semua orang mulai terkekeh dan bersorak kegirangan, menunggu dengan penuh harap untuk menonton pertunjukan, dan beberapa siswa bahkan mulai mencemooh. Li Yunxiao memicingkan mata ke arah Luo Yunchang di podium dan berpikir dalam hati, gadis ini memiliki sosok yang luar biasa dan rambut panjang. Jika dia mengenakan gaun merah, sepatu bot tanduk perak, jubah biru langit, dan Frostmourne, itu adalah kaisar bela diri Honglian lainnya. Hehe, dia punya potensi besar untuk menundukkanku. Aku tidak tahu apakah gadis Honglian itu akan membacokku sampai mati jika dia mengetahuinya. Hati Luo Yunchang tiba-tiba bergetar, dan senyuman tampak muncul di mata Li Yunxiao, yang membuatnya gemetar tanpa bisa dijelaskan. Itu seperti seekor kelinci putih kecil yang jinak yang tiba-tiba ditatap oleh seekor harimau. Perasaan tidak berdaya sesaat membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Apa yang terjadi barusan? Sorot mata anak ini, apakah dia baru saja tampak tersenyum? Sama sekali tidak mungkin. Saya seorang seniman bela diri hebat di alam 4 simbol. Bagaimana saya bisa begitu terganggu oleh anak biasa? Saya pasti terjebak dalam kejadian itu baru-baru ini. Bahkan, saya merasa sedikit tidak nyaman. Ekspresi ngeri di matanya melintas. Setelah kehilangan akal sejenak, dia segera pulih. Matanya tenggelam, dan seringai muncul di bibirnya. Li Yunxiao, kita baru saja berbicara tentang pemurnian senjata Suan. Tolong beritahu saya. Maaf, ada berapa teknik pemurnian untuk senjata misterius biasa? Luo Yunchang mengambil dasar-dasar latihan pencaksilat, meski hanya sedikit orang yang bisa menjadi ahli pencaksilat, namun pengetahuan paling dasar tentang latihan pencaksilat adalah sesuatu yang harus dipahami oleh setiap pejuang. Memperbaiki senjata Suan. Saya adalah master pemurnian sihir tingkat kaisar tingkat 9 di benua Tianwu. Kecuali para dewa tua itu, siapa di dunia ini yang berani menunjukkan kepada saya cara memurnikan sihir di depan saya? Li Yunxiao berkata dengan santai, ada total 48 metode untuk menyempurnakan senjata misterius biasa. 48 jenis. Tiba-tiba ada keheningan di kelas, lalu tertawa terbahak-bahak. Haha, anak ini benar-benar berjalan dalam tidur. Biar ku beritahu. Melihat wajahnya yang tenang, kupikir dia tahu. Jika dia mengetahui hal ini, aku akan menjadi pengawal besi nasional.
Li Yunxiao mengerutkan kening, dan matanya langsung tertuju pada buku teks di depannya. Dia membaliknya dengan tangannya dan segera melihat kalimat, ada 36 metode untuk menyempurnakan senjata misterius biasa. Itu adalah. Dia menutup buku teksnya lagi dan melihat beberapa karakter besar di sampulnya dasar-dasar pemurnian keterampilan di bawah karakter besar tersebut. Ada sederet karakter kecil yang tercetak jelas oleh Yang Di. Anak laki-laki Yang Di itu, bukankah aku sudah memberitahunya bahwa ada 48 teknik umum? Anak laki-laki ini sebenarnya menutup telinga terhadap kata-kataku. Dia tidak akan pernah mendengarkan ceramahku lagi. Dia menghukum mati penulis buku ini dalam sekejap, jika Yang Di mengetahuinya, dia mungkin akan menangis sampai mati. Li Yunxiao mengabaikan segala macam ejekan dan berkata dengan tenang ada 36 teknik pemurnian ortodoks. Tetapi 60 tahun yang lalu, Gu Feiyang menciptakan 12 metode pemurnian aliran teknis, dan telah memperoleh teknik tersebut. Disetujui oleh Master Refiners Guild, itu terdaftar sebagai metode pemurnian dasar. Jadi seharusnya ada 48 jenis. Cih, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah dia tahu lebih banyak daripada Tuan Yang Di? Haha, anak ini takut dihukum, jadi dia mulai bicara omong kosong. Itu benar, Tuan Yang Di, sebagai murid Kaisar Bela Diri Tuan Gu Feiyang, bukankah dia masih tahu berapa banyak metode pemurnian dasar yang ada? Segala macam suara sarkastik muncul, dan teriakan tiba-tiba mengejutkan semua orang hingga menutup mulut. Diam, apa yang dia katakan itu benar. Luo Yunsang menamparkan meja, dan angin kencang tiba-tiba menyebar, semua orang merasakan tekanan yang mendominasi datang dari udara, dan wajah mereka tiba-tiba berubah karena ngeri. Beberapa siswa di dekat podium pucat seperti kertas dan hampir berdarah. Li Yunxiao merasakan angin kencang datang, dan tersenyum tipis di dalam hatinya, dia berada di alam bintang 2 dan gambar 4. Gadis ini sangat berbakat, dan dia tampaknya memiliki jiwa yang sangat kuat. Dia pasti berada di setidaknya seorang magang seni bela diri tingkat lanjut. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Sebelumnya, dia hanya tahu Luo Yunsang sangat kuat, tapi dia tidak berharap memiliki ranah 4 simbol. 9 alam pejuang alam 1 Yuan prajurit alam 2 terbagi, Master Bela Diri, alam 3 bakat, Master Bela Diri Agung, alam 4 simbol Tuan Bela Diri, alam 5 elemen, Raja Bela Diri, alam Liu He, Wuzong, dan 7 alam berkelanjutan Kaisar Bela Diri, alam 8 kehancuran, Master Bela Diri, alam 9 surga Kaisar Bela Diri. Mereka yang berada di puncak alam 9 surga dapat diberikan gelar Kaisar Bela Diri oleh Kota Suci. Setiap level diubah menjadi 9 level kecil dari 1 bintang menjadi 9 bintang. Luo Yunsang memandang Li Yunxiao dengan dingin, ekspresi terkejut muncul di hatinya, menatap semua orang, dan perlahan menjelaskan. Selalu ada 36 teknik pemurnian dasar. 60 tahun yang lalu, Lord Gu Feiyang mengandalkan kejeniusannya yang tak tertandingi dalam teknik pemurnian untuk menciptakan 12 teknik pemurnian dasar, yang diakui oleh Refiners Guild. Namun, metode pemurnian 12 langkah tidak dapat dikuasai oleh orang biasa, jadi guru yang tidak memperkenalkannya ketika dia menulis dasar pemurnian ini. Semua siswa terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya, memandang Li Yunxiao yang tenang dengan aneh. Ini seperti siswa terakhir tiba-tiba memecahkan masalah sulit yang bahkan siswa terbaik pun tidak dapat menyelesaikannya. Luo Yunsang juga sangat terkejut, ada 48 metode pemurnian dasar, yang bukan merupakan rahasia bagi ahli pemurnian sihir. Namun sebagai seorang magang seni bela diri, sangat berharga untuk mengetahuinya. Tiba-tiba hatinya tergerak, mereka mengatakan bahwa Li Yunxiao adalah menyia-nyiakan seni bela diri. Mungkinkah dia memiliki bakat seni bela diri, jadi dia menemukan banyak bahan untuk dipelajari. Ide ini membuatnya bersemangat. Jika dia bisa melatih seorang ahli seni bela diri, nilainya jauh lebih besar dari seni bela diri. Uji dia lagi. Luo Yunsang mengangkat kepalanya dan melihat Li Yunxiao menatapnya sambil tersenyum. Rasanya seperti seorang guru sedang melihat murid-muridnya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit marah di dalam hatinya dan mencibir, jangan berpikir bahwa kamu bisa mempelajari sesuatu tidak populer. Anda tidak perlu mendengarkan ceramahnya dan saya akan mengajukan pertanyaan lain. Jika Anda menjawabnya, Anda tidak perlu menghadiri kelas saya yang akan datang. Saya akan membiarkan Anda lulus dengan nilai penuh. Jika Anda bisa tidak jawab jawabannya, pergi saja ke ruang gravitasi 10 kali dan tik Mahadewa tertinggi bersamaku selama 3 hari. Waktu, tolong beritahu saya mengapa Anda perlu menambahkan pasir Tiguk-guk saat menyempurnakan senjata Suan. Hei, 3 jam, ruang gravitasi 10 kali lipat, itu terlalu kejam. Haha, tidakkah kamu menyadari bahwa suasana hati Guru Nalan sedang buruk hari ini?
Anak ini sedang menjadi pusat perhatian. Hehe, dia memang pantas mati. Lihat raut wajahnya yang tak pantas dihajar. Kuharap aku bisa menginjaknya saja. Wow, pernahkah kamu mendengarnya? Pertanyaan ini terlalu sulit. Semua orang tahu bahwa menyempurnakan senjata Suan memerlukan penambahan pasir Tiguk-guk. Tidak ada alasan. Iya, itu seperti bertanya kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2. Haha, sepertinya gurunya sengaja ingin Li Yun Xiao tampil bagus. Hehe. Tik Mahadewa tertinggi di ruang 10 kali gravitasi selama 3 jam. Li Yun Xiao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika sebelumnya, bahkan jika gravitasi ribuan kali diterapkan pada saya tidak akan merasakannya sama sekali. Tetapi dengan tubuh ini, gravitasi 10 kali lipat sangatlah sulit. Ekspresi tak berdayanya dengan cepat ditafsirkan sebagai ketakutan oleh Luo Yunsang, dan kekaguman barusan benar-benar hilang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meremehkannya lagi. Berpikir dalam hati bahwa limbah seni bela diri tetaplah limbah seni bela diri, itu tidak berubah sama sekali. Dan setelah pertanyaan itu keluar, dia langsung menyesalinya. Merasa sedang menggoda siswa seperti ini, saya merasa sedikit bersalah dan menyesal. Lagi pula, dia baru saja menjawab pertanyaan dasar dengan sangat baik, setidaknya menunjukkan sisi rajin belajar yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Apakah melakukan hal ini akan merusak kepercayaan diri dan harga diri orang lain? Untuk menghabisi bunga yang seharusnya berputar perlahan. Tepat ketika dia sedang berpikir liar, Li Yun Xiao menjawab hampir tanpa berpikir. Sebenarnya, pemurnian senjata misterius tidak selalu membutuhkan pasir kristal langit. Namun, tidak mudah bagi penyihir biasa untuk menguasai fusi material selama proses pemurnian setelah pendinginan. Inilah mengapa atribut penetral pasir kristal langit diperlukan, mempunyai efek meringankan. Setelah dia selesai berbicara, ada keheningan yang aneh di tempat itu, dan semua orang saling memandang, karena mereka sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Li Yun Xiao. Seluruh penonton tercengang dan saling memandang. Apa yang dikatakan Li Yun Xiao sepenuhnya di luar cakupan buku teks. Namun, Luo Yunsang mendengarnya dengan jelas dan jelas. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berseru menurut ini, saat memurnikan, semakin banyak pasir kristal langit yang harus ditambahkan, semakin baik. Tapi mengapa pasir kristal langit larut setelah tembaga leleh merah ditambahkan dengan Yao Jin? Semakin banyak kamu miliki, semakin mudah untuk gagal. Ini adalah masalah yang mengganggunya selama beberapa hari, dan dia tidak pernah bisa memecahkannya. Jadi saya merasa murung akhir-akhir ini. Saat ini, dia mengutarakan masalah yang ada di hatinya dan bertanya padanya, tidak ada jejak penilaian, dia hanya meminta nasihat. Seluruh kelas membuka mulut mereka dan memandang Luo Yunchang dengan heran. Apakah ini terlihat seperti guru Luo yang berpengetahuan luas, dingin, dan sombong? Li Yun Xiao masih memasang ekspresi santai di wajahnya dan menjawab dengan sabar karena meskipun tembaga merah milik emas, namun bias terhadap api. Emas Nanhuo Keksi memiliki kelarutan yang besar di Yao Jin. Oleh karena itu, banyak alkemis ajaib meningkatkan tembaga merah ketika sampai pada level prajurit mendalam perunggu. Saya suka menggunakan Yao Jin. Tetapi jika itu berisi pasir kristal surgawi, itu benar-benar berbeda. Dia berhenti sejenak dan melihat Luo Yunsang tampak haus akan pengetahuan. Dia tidak bisa tidak memikirkan murid-murid yang mengikutinya, dan tiba-tiba tersenyum lembut, karena sifat pasir kristal langit adalah air, itu dapat menetralkan tembaga merah. Ia memiliki atribut api, jadi semakin banyak, semakin buruk kekuatan melarutkan Yao Jin. Ah, mata Luo Yunsang berkilat gembira, begitu, itu saja. Pantas saja saya tidak berhasil, jadi apa yang harus saya lakukan? Li Yun Xiao berkata dengan senyuman di matanya ini sangat sederhana. Perlakukan saja pasir kristal langit sebagai kotoran dan gunakan esensi pendinginan untuk menghilangkannya. Ah, Luo Yunsang berseru lagi, kenapa aku begitu bodoh? Aku tidak bisa memikirkan hal sesederhana itu. Dia mulai menghitung dengan cepat dalam pikirannya, dan adegan proses pemurnian terlintas di benaknya, akhirnya mencapai akhir. Matanya tiba-tiba menjadi lebih cerah dan senyuman bahagia muncul di wajahnya. Hah, di mana Li Yun Xiao? Ia merasa bersyukur di dalam hatinya, sekaligus terkejut, playboy yang selama ini dianggap pecundang dalam pencaksilat ternyata memiliki ilmu pencaksilat yang lebih tinggi dari dirinya, seorang magang pencaksilat tingkat tinggi sejati. Dengan bakat pencaksilat yang begitu kuat, masa depannya jauh lebih cemerlang daripada berlatih pencaksilat, apakah murid seperti itu masih sia-sia? Potongan-potongan masa lalu Li Yun Xiao terlintas di benaknya, dan dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Sebagai guru kelas, dia bahkan tidak dapat menemukan bakat luar biasa dari murid-muridnya. Dia
Dia baru saja keluar, seorang siswa berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memandang Luo Yunsang dengan tatapan yang sangat aneh. Hah? Luo Yunsang mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, kamu benar-benar mengabaikanku dan membolos saat kelas. Siswa itu dengan cepat mengalihkan pandangannya dan berkata dengan lemah, bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak perlu menghadiri kelasmu jika dia menjawab pertanyaan itu? Jika itu aku akan pergi juga. Ledakan. Luo Yunsang menamparkan podium besi hitam dengan telapak tangan, dan cetakan telapak tangan segera keluar, yang mengejutkan hati semua siswa di kelas. Mereka semua menahan napas dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Apakah ada di antara kalian dengar aku mengatakan itu? Tatapannya yang berair melewati para siswa satu per satu. Setiap orang yang dia pandangi merasakan tubuh mereka gemetar, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menggelengkan kepala seperti mainan. Saya tidak mengatakannya, kami salah dengar, Guru Luo tidak pernah mengatakan ini. Mendengus. Luo Yunsang berkata dengan dingin, keluar dari kelas sudah selesai. Katakan pada Li Yunxiao bahwa jika dia tidak terlihat di kelas berikutnya, biarkan dia pergi ke ruangan yang 10 kali lebih berat selama 3 hari. 3 hari. Semua orang tersentak dan saling memandang dengan kebingungan saat Luo Yunsang menendang pintu kelas hingga terbuka dan menuju ke aula alkimia seperti angin. Hei, apa yang kamu bicarakan? Du Feng yang pertama angkat bicara. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berkumpul di sekitar seorang siswa jangkung. Bos, apa yang terjadi? Mendengus. Siswa jangkung Lan Fei sepertinya adalah pemimpin sekelompok orang, dan kerumunan orang dengan cepat berkumpul di sekelilingnya. Dia bersenandung, saya tidak tahu, sepertinya anak ini Li Yunxiao tahu banyak tentang seni bela diri. Tidak mungkin. Mata Sangguan King membelalak dan dia kehilangan suaranya. Mungkinkah limbah seni bela diri ini sebenarnya adalah seorang jenius seni bela diri? Apa yang harus saya lakukan? Bentak. Lan Fei langsung menamparkan kepalanya dengan buku teks dan berkata dengan marah, sungguh omong kosong yang jenius, dia baru saja membaca beberapa buku lagi. Persyaratan bakat seorang penyihir jauh lebih tinggi daripada seorang seniman bela diri. Dia tidak bisa membuka satu cakra. Sampah, bisakah kamu mengikuti jalur seni bela diri? Itulah yang dikatakan bos. Semua orang setuju, dengan ekspresi berbeda di mata mereka. Lan Fei mendorong Sangguan King ke samping dengan satu tangan. Di ujung lain kelas, beberapa orang berkumpul dan berbisik. Dia mencibir berat dan berkata dengan keras pada dirinya sendiri, tidak ada yang diizinkan memberitahu Li apa yang baru saja dikatakan Guru Luo. Yunxiao, jika dia datang ke kelas terakhir, Dia mendengus keras, yang segera membuat takut yang lain dan membuat wajah mereka sedikit pucat. Ketika mereka melihat matanya menatap mereka dengan dingin, mereka semua menundukkan kepala dengan marah. Lan Fei berkata dengan bangga, Chen Guangzi, Han Feizhu, dan Ru Sue, kalian gadis berambut kuning, jangan lakukan hal buruk padaku. Jika Li Yunxiao datang ke kelas lain kali, aku akan menjadi orang pertama yang menyelesaikan skor dengan Anda. Orang-orang ini adalah siswa yang biasanya dekat dengan Li Yunxiao, dapat dikatakan sebagai kekuatan penentang Lan Fei dan lainnya. Wajah Qin Ruxue menjadi dingin, dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, aku akan memberitahumu, apa yang dapat kamu lakukan padaku. Jika kamu memiliki kemampuan, tunjukkan padaku. Suara mendesing. Lan Fei sangat marah sehingga dia melompat dari tempat duduknya, melangkah ke podium, dan mengayunkan tinjunya dengan keras, memukul besi hitam dengan pop. Dan tanda tinju dangkal muncul di podium. Segel besi hitam. Mungkinkah Lan Fei membuka 7 cakra dan memadatkan energinya? Bagaimana mungkin? Dengan ke-7 cakra terbuka penuh, kamu bisa memasuki alam satu dimensi dan disebut pejuang. Dia baru berusia 15 tahun. Meskipun tidak terbuka sepenuhnya, menurutku itu hampir cukup. Seorang samurai berusia 15 tahun, kerajaan Tianshui memiliki kejeniusan lain. Ada suara ratapan di mana-mana, dan puluhan mata dipenuhi rasa iri, cemburu, dan kebencian. Hal ini membuat Lan Fei merasakan superioritas, dan dia menunjuk ke arah Qin Ruxue dengan bangga dan berkata, bahkan jika kamu seorang putri, jika aku sesekali menipu kamu dengan bakatku, raja tidak akan menyalahkanku. Wajah kecil Qin Ruxue menjadi pucat karena marah, dan dia ingin bergegas maju dan memukul seseorang. Ia langsung ditahan oleh Chen Zhen dan Han Bai, keduanya merupakan fans terbesar Li Yunxiao. Han Bai berbisik, putri, kita lemah sekarang, jangan berkonflik dengan mereka. Ada lebih dari 60 siswa di kelas tersebut, semuanya adalah anak-anak menteri kerajaan Tianshui yang berkuasa dan setia. Mereka secara alami dibagi menjadi 2 faksi berdasarkan faksi pemerintah dan oposisi. Ada faksi anak pegawai negeri sipil yang dipimpin oleh Lan Fei dan Sangguan King,
serta faksi anak jenderal militer yang dipimpin oleh Li Yunxiao, Han Bai dan lain-lain. Sang putri selalu tidak puas dengan kesombongan dan perilaku mendominasi Lan Fei dan yang lainnya, jadi dia berdiri bersama Li Yunxiao dan yang lainnya dalam pemahaman diam-diam. Saat terjadi keributan di kelas, Li Yunxiao sudah berjalan sendirian di jalanan ibu kota kerajaan Tianshui. Setelah ingatan Li Yunxiao terbangun, kekuatan jiwanya perlahan pulih. Hal pertama yang diuntungkan adalah kekuatan kesadaran spiritualnya, dan dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dengan cermat. Tubuh ini agak merepotkan, pantas saja disebut limbah seni bela diri. Banyak meridian tak kasat mata di Zutian Agung telah mengering. Tidak mungkin memadatkan energi sama sekali, dan tentu saja cakra tidak bisa dibuka. Sepertinya bahwa tubuh ini harus dipulihkan terlebih dahulu. Dalam jangka pendek, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Dia mengangkat kepalanya, melirik ke gedung yang menjulang tinggi di depannya, dan melangkah maju. Ini adalah ibu kota kerajaan Tianshui. Saya ingat yang berasal dari kerajaan Tianshui. Saya ingin tahu apakah dia ada di teknik Refiners Guild. Jika yang didapat ditemukan, segalanya akan lebih mudah. Persatuan Pemurni Seni adalah kekuatan yang tersebar di seluruh benua Tianwu. Dimanapun dia berada, dia menikmati status yang paling dihormati. Dan Menara Pemurni Seni harus menjadi gedung tertinggi di area tersebut. Li Yunxiao mengangkat kepalanya dan melirik ke Art Refiner Guild, meskipun Art Refiner Tower di depannya jauh lebih buruk daripada level sebelumnya. Tapi itu memberinya perasaan yang sangat bersahabat. Ada beberapa kata yang terukir pada loh batu tua di depan Menara Persekutuan Penyuling Su, cabang kerajaan Tianshui, Tianwu Li tahun 1001, yang di tablet batu ini dibangun kembali pada tahun 1001 kalender Tianwu. 1001. Ngomong-ngomong, sepertinya ini adalah tahun yang dipromosikan menjadi master seni tingkat ketiga dan menjadi presiden klub Tianshui. Aku tidak tahu apakah dia masih di sana. Meskipun Li Yunxiao telah tinggal di kerajaan Tianshui selama 15 tahun, dia tidak dapat berhubungan dengan sosok setingkat presiden Persatuan Pemurni Seni. Master sihir tingkat tertinggi yang dia kenal sepertinya bernama Liang Wenyu, dan dia mendapat kesan bahwa dia berada di tingkat kedua. Tidak ada pertahanan di luar menara, karena tidak ada yang berani menimbulkan masalah di sini, dan kekuatan tersembunyi di menara cukup untuk mengubah Guild Master Sihir terpencil ini menjadi salah satu tempat teraman di kerajaan Tianshui. Li Yunxiao membuka pintu dan masuk. Aula luas di dalam jauh lebih luas daripada yang terlihat dari luar. Keramaian juga sangat meriah, seolah-olah mereka tiba-tiba masuk ke pasar sayur dari pedesaan terpencil. Selamat datang di Persatuan Master Seni. Sebuah suara yang manis dan mengharukan datang, dan aku melihat kekaburan di depan mataku. Kecantikan modis Lu Yao menunjukkan senyuman manis. Adakah yang bisa saya bantu? Tuan muda yang terhormat. Ini adalah pelayan yang dimiliki dan bertanggung jawab oleh setiap guild master sihir untuk menerima tamu. Saya biasa pergi ke guild setiap saat. Semua pelayan menyambut saya dengan hormat dengan kepala menunduk. Mereka belum pernah melihat penampilan yang begitu santai dan lembut selama bertahun-tahun. Li Yunxiao tersenyum ringan dan berkata, "Tuan kecil." Lu Yao tersenyum manis, "Kamu adalah pria termuda yang pernah saya terima. Ada yang bisa saya bantu?" Dia memiliki senyuman di wajahnya, tetapi dia diam-diam memperhatikannya di dalam hatinya. Umumnya orang yang baru pertama kali datang ke Alchemist Tower memiliki ekspresi gugup dan bersemangat, terutama anak-anak yang lebih berhati-hati dan bersembunyi di samping orang dewasa untuk menonton secara diam-diam. Bagaimana dia bisa memindai seluruh tempat seperti ini begitu dia memasuki pintu, terlihat tenang dan santai. Ini jelas terlihat dari penampilan seseorang yang terbiasa melihat adegan besar. Setelah bekerja sebagai pelayan di Art Refiners Guild selama beberapa tahun, saya tidak hanya mengenal banyak orang kelas atas, tetapi penglihatan saya juga dilatih untuk menjadi sangat kejam. Dia segera memberi banyak pujian kepada Li Yunxiao, tetapi masih terkejut dengan bantuan yang dia butuhkan selanjutnya. Saya ingin menemukan Yang Di, apakah dia ada di sini? Li Yunxiao bertanya dengan tenang sementara matanya masih berkeliaran di sekitar aula. Tuan Yang Di. Lu Yao hampir menggigit lidahnya dan menatap pemuda itu beberapa saat, meskipun hatinya merasa konyol, tatapan acuh tak acuh Li Yunxiao membuatnya merasa bahwa pemuda itu memang tulus. Hal ini membuatnya sedikit bingung, dan dia dengan hati-hati bertanya, "Apakah Anda berbicara tentang mantan presiden, Tuan Yang Di?" Li Yunxiao sedikit mengernyit dan berkata dengan kecewa, "Mantan presiden. Jadi dia sudah tidak ada lagi." Ekspresi rasa hormat segera muncul di mata Lu Yao. Tangannya terkepal di depan dadanya, pipinya sedikit merah, dan dia tampak penuh kerinduan. Tuan Yang Di telah menembus seni tingkat Jun tingkat keempat, Master 20 tahun yang lalu, itu adalah markas besar Master Guild.
20 tahun yang lalu. Li Yunxiao menghitung sedikit dan menemukan bahwa itu terjadi 5 tahun sebelum kecelakaannya, jadi dia seharusnya sudah lama pergi. Tanpa bantuan Yang Di, akan lebih merepotkan untuk membuka meridian kering yang tak terlihat di tubuh. Tubuhnya saat ini berusia 15 tahun. Dia telah melewatkan waktu yang tepat untuk berkultivasi dan tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Jika tidak, bahkan jika dia menyusulnya nanti, sangat mustahil untuk kembali ke kekuatan puncak Gu Feiyang. Belum lagi membuat kemajuan lebih lanjut. Dalam kehidupan sebelumnya, Gu Feiyang dihormati sebagai seorang jenius seni bela diri dan sudau oleh benua Tianwu. Tidak hanya dia adalah master seni tingkat kaisar tingkat 9, dia juga salah satu dari 7 tetua dari Guild Master Seni. Prestasi seni bela dirinya berada di puncak alam 9 surga kaisar bela diri yang diberi gelar Po Jun oleh domain suci berada di antara 10 master teratas di dunia Tianwu. Saya punya daftar bahan obat di sini. Bisakah Anda membantu saya mencarinya? Saya ingin 10 salinan dari semua bahan di dalamnya. Li Yunxiao segera mengeluarkan pena dan kertas dan menuliskan daftar materi. Tanpa Yang Di, dia hanya bisa menemukan cara untuk memperbaiki luka tersembunyi di tubuhnya. Seni bela diri tidak bisa ditunda sejenak pun. Lu Yao mengambil daftar itu dan membacanya dengan terkejut, dan tiba-tiba tertawa, "Tuan, Anda tidak menulis sesuatu yang salah di dalamnya, kan? Saya telah berada di Art Master Guild selama 3 atau 4 tahun, dan apa yang Anda tulis di atas, saya belum pernah mendengarnya." Kata-kata Lu Yao langsung membuat Li Yunxiao khawatir, dia ingin menyiapkan ramuan yang bisa mencuci meridian. Mengingat ini hanya cabang kecil, banyak bahan yang mungkin tidak tersedia, sehingga beberapa barang langka diganti dengan bahan lain. Namun hasilnya mungkin masih mengecewakannya. "Lu Yao, apa yang kamu lakukan?" Seorang pria berjubah hitam berjalan mendekat. Jubah yang dikenakannya adalah pakaian khas seorang penyihir. Ada juga lencana melengkung yang tergantung di bahunya, dengan tanda berwarna merah darah di atasnya, yang cerah dan mempesona. Setiap orang yang melihat pria berjubah hitam itu berhenti dan memberi hormat, menunjukkan rasa hormat. Pria berjubah hitam itu memiliki wajah yang tenang dan berjalan dengan tenang. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa mata orang-orang di kedua sisi lebih tertuju pada lencana di bahunya, yang merupakan ekspresi kekaguman dan iri hati. Adapun pria berjubah hitam itu sendiri, tidak ada yang tertarik. Li Yunxiao menyipitkan matanya dan tersenyum sedikit. Ini adalah lencana pemurni sihir tingkat ksatria tingkat pertama, dan itu adalah simbol status pemurni sihir. Dengan lencana ini, kemanapun Anda pergi di seluruh benua Tianwu, Anda bisa mendapatkan perlakuan yang sangat tinggi. Pembagian level Master Seni juga sama dengan prajurit. Master Seni tingkat ke-9 juga sesuai dengan gelar kehormatan seni bela diri tingkat ke-9. Jiarong ini adalah penyihir tingkat prajurit tingkat pertama. Dalam kehidupan sebelumnya, Li Yunxiao adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang telah mencapai tingkat kaisar dalam seni bela diri dan seni bela diri. Lu Yao berbalik, matanya menatap lencana pemurni sihir merah, dia tiba-tiba menjadi serius, dan berkata dengan hormat, "Tuan Jiarong, pria ini membuat daftar dan meminta saya membantunya mengumpulkan materi." Jiarong mengambil daftar materi dan melihatnya sekilas, sedikit mengernyit, menggulungnya menjadi bola seperti kertas bekas dan membuangnya ke belakang kepalanya, dan berkata kepada Lu Yao, "Sungguh kacau, Tuan Liang ingin menanyakan sesuatu padamu." Ketika Lu Yao mendengar bahwa Liang Wenyu yang mencarinya, dia terkejut dan tidak berani menunda, dia buru-buru berkata, "Aku akan pergi cepat." Dia bergegas pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tiba-tiba merasa lega di dalam hatinya. Bahkan Tuan Jiarong tidak mengenali materi yang ada di daftar, sepertinya anak ini benar-benar main-main. Sungguh konyol aku menghabiskan waktu begitu lama bersamanya. Wajah Li Yunxiao menjadi gelap. Resep yang dia tulis adalah harta yang tak ternilai harganya di kehidupan sebelumnya. Salah satu dari resep tersebut bisa dijual dengan harga setinggi langit. Namun, resep itu dibuang sebagai kertas bekas oleh master sihir kecil tingkat pertama. Dia segera berkata dengan suara dingin, "Namamu Jiarong." Tubuh Jiarong berhenti sebentar, dan sedikit kehangatan dan kemarahan melintas di wajahnya. Seorang anak kecil sebenarnya berani memanggilnya dengan nama depannya. Bahkan para pejabat tinggi di ibu kota harus memanggilnya Tuan ketika mereka melihatnya. "Sudah kurang dari 7 hari sejak kamu dipromosikan ke pangkat Master Teknik, kan?" Li Yunxiao dengan lembut memegang tangan kirinya di depan dadanya dan menyentuh pangkal hidungnya dengan tangan kanannya. "Huff! Anak mana yang berasal dari keluarga itu?" Jiarong berkata dengan merendahkan, "Saya dipromosikan ke pangkat Master Teknik Master 5 hari yang lalu, seperti yang diketahui semua orang."
Li Yunxiao berkata dengan penuh arti, apakah Anda benar-benar dipromosikan menjadi master seni setingkat sersan? Tubuh Jiarong sedikit bergetar, ekspresi keterkejutan muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Li Yunxiao melirik tangan kanannya yang terlihat di luar jubah hitamnya, senyuman muncul di matanya, dan mulai menjelaskan. Kelima jari itu berwarna abu-abu tua dan mulai menunjukkan tanda-tanda terkelupas. Terlihat jelas bahwa baru-baru ini mereka terkena batu Yin Feng. Ada juga bau samar anggrek api darah di tubuhmu, yang seharusnya untuk mengimbangi konsekuensi dari batu Yin Feng. Meskipun batu Yin Feng memiliki beberapa sifat fusi utama, namun efek samping yang ditimbulkannya tidak dapat diabaikan. Pemurni sihir biasa tidak berani menggunakan benda ini. Dilihat dari tingkat kerusakan pada kelima jarimu dan anggrek api darah, seharusnya dalam waktu 7 hari. Dan kamu masih memiliki sedikit bau amis, yaitu bau khas batu belerang macan, banyak sekali baru-baru ini. Batu belerang harimau. Maka tentu saja, isi dari penilaian pemurni sihirmu seharusnya adalah menempa senjata misterius dengan batu belerang harimau sebagai bahan baku utamanya. Jiarong benar-benar terpana, dengan keringat dingin yang banyak menetes dari dahinya. Dia tiba-tiba berteriak dengan marah, itu tidak masuk akal. Dia berbalik dan berjalan pergi. Li Yunxiao tersenyum lembut dan menghela nafas, hei, jika batu Yin Feng begitu mudah digunakan, maka semua orang akan menjadi penyihir. Dan efek samping dari anggrek api darah tidak kalah dengan batu Yin Feng. Anda sekarang di siang hari, titik Mei Hong, titik Tianzu, dan titik Dasu sangat nyaman bukan? Tubuh Jiarong tiba-tiba mengejang seperti tersengat listrik, kakinya seperti dipenuhi puluhan ribu ton semen, dan dia tidak bisa lagi mengangkat setengah langkah pun. Li Yunxiao menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya, sayang sekali seorang ahli seni berbakat, jika dia ingin menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa memotong tangan kanannya dan menghancurkan dantiannya. Tubuh Jiarong bergetar hebat, kamu, berhentilah bersikap khawatir. Li Yunxiao merentangkan tangannya tanpa daya, berbalik dan pergi, lupakan saja, awalnya aku ingin mengajarimu cara untuk menyelesaikannya. Apakah kamu punya solusinya? Jiarong melompat seperti tersengat listrik, bergegas dalam sekejap, menghentikan Li Yunxiao, dan berteriak, katakan padaku secepatnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia jatuh ke dalam kesakitan seperti yang dikatakan Li Yunxiao. Untuk dipromosikan menjadi ahli sihir hari itu, dia mau tidak mau menggunakan batu Yin Feng, yang secara tegas dilarang. Tanpa diduga, efek samping mulai terjadi malam itu, dan tangan kanannya perlahan mulai kehilangan rasa, yang membuatnya takut. Saya membaca banyak buku dan tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Hanya satu buku kuno yang mencatat metode penggunaan anggrek api darah untuk menetralisir racun batu Yin Feng. Siapa yang menyangka setelah menggunakan Blood Flame Orchid, toksisitas batu Yin Feng hanya sedikit berkurang, namun tangan kanannya secara bertahap masih kehilangan vitalitasnya. Racun anggrek api darah juga mulai menyerang satu demi satu, setiap siang hari. 3 titik akupuntur Mei Chong, Tianzu, dan Dasu seperti api yang membakar, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Jika ini terus berlanjut, akibatnya adalah kerusakan pada dantian dan hilangnya budidaya sepenuhnya. Penghapusan dantian paling banyak akan menghapuskan cara seni bela diri, tapi dia masih bisa menerimanya sedikit. Tetapi jika tangan kanan dihapuskan, maka cara pemurnian juga akan dihapuskan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima bagaimanapun caranya. Apalagi setelah dipromosikan ke pangkat Master Teknik Refiner, kehormatan atas posisinya serta rasa kagum dan iri orang lain membuatnya semakin merindukan statusnya saat ini sebagai teknik refiner. Tolong beritahu saya cara mengatasinya. Jiarong dengan putus asa meraih bahu Li Yunxiao dengan tangan kirinya, seluruh tubuhnya gemetar dan hampir menangis. Saat ini, masih banyak orang yang datang dan pergi di aula lantai 1, dan mereka semua memandang kedua orang itu dengan heran, meski mereka tidak bisa mendengar keduanya berbicara dari kejauhan. Namun hal-hal Jiarong yang dilebih-lebihkan dan ekspresi menangis di wajahnya menarik perhatian semua orang dan mereka semua berspekulasi tentang identitas pemuda ini. Li Yunxiao merentangkan tangannya dan berkata dengan heran, hei, di mana daftar materi saya? Kemana perginya? Pernahkah Anda melihat daftar materi saya? Jiarong tertegun dan segera menoleh. Ketika dia melihat kertas bekas yang dia remas menjadi bola, dia pasti mengerti maksud Li Yunxiao dan berkata dengan tergesa-gesa, di mana itu? Tunggu sebentar, saya akan mengambilnya untuk Anda. Mengabaikan ekspresi kaget semua orang, dia berlari dan membungkuk untuk mengambil kertas itu. Tiba-tiba, segala macam komentar terkejut terdengar di telingaku, dan wajahku memerah karena malu, berharap aku bisa melewati celah di tanah.
Dapatkan solusinya dulu. Aku pasti akan membalas penghinaan ini. Jiarong mengertakkan giginya dengan kebencian, ekspresi kebencian muncul di matanya, masih berpura-pura tenang, dia dengan hati-hati membuka daftar itu dan menyerahkannya kembali kepada Li Yunxiao. Li Yunxiao dengan santai meletakkan daftar itu di wajahnya, membuang ingus dengan keras beberapa kali, lalu meremasnya menjadi bola dan melemparkannya. Saya ingin 10 salinan dari setiap item dalam daftar. Ketika saya mengumpulkannya, saya akan datang ke Akademi Jialan untuk menemukannya. Nama saya Li Yunxiao. Kamu, Jiarong melihat daftar kusut di tanah di kejauhan, dengan ingus lengket di atasnya, perutnya tiba-tiba mual, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Mata Li Yunxiao sedikit menyipit, menatapnya dan mencibir wajah tidak diberikan oleh orang lain, ia hilang dengan menggosokkannya ke wajahnya sendiri. Jejak niat menghabisi melintas di wajahnya, dan suara lembut terdengar di telinga Jiarong, sebaiknya kamu tidak menaruh dendam padaku. Orang yang tidak baik padaku jarang hidup di dunia ini lagi. Aku tidak mau Anda untuk setelah akhirnya memulihkan nyawa, Anda tidak sengaja kehilangannya. Ngomong-ngomong, tangan kanan Anda hanya bisa bertahan selama 3 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan 10 salinan dari masing-masing bahan ini dalam 3 hari, tangan kanan Anda akan sepenuhnya tidak berguna. Kecuali 9 Anda adalah master seni tingkat kaisar, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menyempurnakannya lagi dalam hidup Anda. Kata-kata Li Yunxiao lembut di telinga, tetapi Jiarong dipenuhi ketakutan seperti sekam. Dia hampir histeris meningkatkan keberaniannya. 3 hari. Saya belum pernah mendengar sebagian besar materi ini. Selain itu, bagaimana saya tahu Anda tidak berbohong padaku? Li Yunxiao tersenyum lembut, kamu sangat pintar, saya yakin kamu punya cara. Campurkan daun bambu bulan putih dan canglang ginseng ke dalam ramuan, dan diminum sekali pada pagi, siang dan sore hari setiap hari, yang dapat mengurangi sakit di 3 titik akupuntur utamamu. Sakit juga bisa membuat tangan kananmu hidup 2 hari lagi. Tapi, itu hanya 2 hari. Jika kamu tidak bisa mengumpulkan bahan dalam 5 hari, kamu tidak perlu datang kepadaku. Semoga kamu beruntung, sayang. Jiarong masih memikirkan 2 bahan obat ini di benaknya. Begitu pikirannya mengembara, dia menyadari bahwa Li Yunxiao telah menghilang. Wajahnya langsung muram hingga hampir menetes, 5 jari tangan kirinya menancap di dagingnya, dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya anak laki-laki biasa, bukan seorang pejuang atau penyihir. Kenapa aku merasa gemetar di depannya? Jiarong tiba-tiba merasa malu dan marah, dan meraung dengan ganas di dalam hatinya, aku akan membiarkanmu merajalela untuk sementara waktu, beberapa hari lagi. Jika kami menemukan cara untuk mengatasinya, kami pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Akademi Jialan, Li Yunxiao. Dia berjalan menuju bola kertas yang penuh ingus karena malu dan marah, dan mengambilnya dengan wajah merah di bawah tatapan heran semua orang. Saya menemukan sepotong kain dari suatu tempat dan membungkusnya dalam tas penyimpanan. Orang-orang di sekitarnya menundukkan kepala dengan sadar. Karena mereka semua merasakan kemarahan besar dan niat menghabisi yang terpancar dari Jiarong, mereka begitu ketakutan hingga berpencar dan tidak berani melihat lagi. Di lantai 3 menara alkemis, di kantor mewah. Liang Wenyu memperingatkan dengan hati-hati ini adalah 10 kg akar bangau spiritual dan burung phoenix putih serta teratai naga yang diinginkan Perdana Menteri Lan Hong. Itu sangat berharga. Anda harus segera mengirimkannya ke kediaman Perdana Menteri dan menyerahkannya secara pribadi kepada Lan Hong. Akar Linghe, teratai naga phoenix putih. Lu Yao tertegun sejenak dan bergumam apakah kedua hal ini benar-benar mungkin. Liang Wenyu mengerutkan kening, ada apa? Apa yang kamu gumamkan? Lu Yao buru-buru tersadar, perhatian saya teralihkan. Maaf, Tuan Liang, baru saja, seorang remaja laki-laki memberi saya sebuah daftar dan meminta saya untuk membuat cadangan materi di dalamnya. Saya tidak mengenali satupun item di dalamnya itu, awalnya kupikir dia main-main. Di antaranya adalah akar linghe dan teratai naga phoenix putih. Remaja, Liang Wenyu berpikir sejenak, akar linghe dan teratai naga phoenix putih keduanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan prajurit. Bagaimana dengan daftarnya? Lu Yao menjawab dengan hati-hati Tuan Jiarong baru saja menelepon saya. Tuan Jiarong mengembalikan daftar itu kepada pemuda itu. Oh, Liang Wenyu sedikit kecewa dan berkata, apakah kamu ingat sesuatu? Lu Yao mengingat dengan hati-hati, bunga hantu bulu hitam, buah yamaming, susu vakum, bunga siwa, kuncup peri terbang. Saat dia membacanya satu persatu, ekspresi Liang Wenyu berubah dari kebingungan menjadi terkejut, lalu terkejut, dan akhirnya menjadi kusam. Saya tidak ingat berapa banyak obat lain yang ada.
Alis indah Lu Yao menyatu. Lagi pula, itu hanya sekilas. Mampu menghafal begitu banyak dianggap sebagai kenangan yang luar biasa. Liang Wenyu sadar dan buru-buru mengeluarkan selembar kertas dan menuliskan semua materi ini. Apakah anak laki-laki itu meninggalkan namanya, informasi kontak, Del. Lu Yao menggelengkan kepalanya, dan hatinya sangat terkejut. Apa latar belakang pemuda yang bisa membuat Tuan Liang Wenyu begitu memperhatikannya? Dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Liang, saya telah berada di Art Refiners Guild selama lebih dari 3 tahun. Mengapa saya tidak pernah mendengar hal-hal ini? Liang Wenyu melihat daftar yang tidak lengkap dan menghela nafas. Ada beberapa obat di dalamnya yang belum pernah saya dengar, tetapi kombinasi dari hal-hal ini memberi saya intuisi bahwa ini adalah obat yang sangat menakjubkan. Ini memiliki efek yang besar pada peningkatan budidaya, prajurit, manfaat. Bahkan Tuan Liang Wenyu belum pernah mendengarnya. Lu Yao terkejut dan menutupi bibir merahnya dengan tangan gioknya, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tuan Liang, mungkinkah daftar ini hanya omong kosong? Liang Wenyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kombinasi dari beberapa bahan obat ini sangat misterius. Saya tidak dapat mengetahui hubungannya untuk sementara waktu. Jika pemuda ini datang lagi lain kali, Anda harus menemukan cara untuk pertahankan dia. Kalau begitu beritahu aku secepat mungkin. Ya, Lu Yao pergi dengan tas penyimpanan karena kaget dan cemas. Li Yunxiao sedang berjalan sendirian di jalan, berpikir dalam hati, bahan-bahan itu memang agak sulit untuk Jiarong. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkannya, kita harus mencari cara lain. Dia melihat cincin penyimpanan di tangannya dan memeriksa secercah kesadaran ke dalamnya, ada berbagai macam benda berantakan di dalamnya. Itu semua adalah barang-barang yang berantakan. Bahkan membutuhkan biaya. Oh, aku ingat, aku membelinya secara diam-diam terakhir kali dan tidak pernah menggunakannya. Dia membuang botol kecil dan pedang hitam besar, merasa sedikit terkejut ketika dia memegangnya di tangannya. Dia tersenyum pahit dan berkata, pedang besi hitam yang berat ini ada gunanya. Beratnya 32 kg 7 tael, dan aku bahkan tidak bisa mengangkatnya. Aku sangat rindu pemotongan pedangku bintang-bintang. Saya tidak tahu di mana ia tertinggal. Sebelum Anda membuka 7 cakra, puaskan saja. Li Yunxiao langsung meletakkan pedang berat di bahunya dan berjalan menuju ke arah Akademi Jialan. Ketika kamu telah memadatkan vitalitasmu, kamu dapat membuat senjata misterius sendiri. Saat aku berjalan kembali ke akademi, aku sudah kehabisan nafas karena kelelahan. Hah, Chen Hao dan Han Fatipik, maukah kamu menyambutku di pintu? Di gerbang Akademi Jialan, Chen Zhen dan Han Bai, yang biasanya berteman dekat dengannya, berkeliaran dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Begitu mereka berdua melihat Li Yunxiao, Chen Zhen langsung berteriak, Tuan Muda Yun, kemana kamu pergi? Kamu menangkap kami. Chen Stick, apa yang ingin kamu lakukan? Tiba-tiba teriakan keras datang dari belakang, dan Du Feng tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Chen Zhen, menatap Chen Zhen dan tersenyum dingin. Mungkinkah kamu ingin melawan Bos Lan? Ekspresi Chen Zhen tiba-tiba berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jangan bertingkah seperti rubah di sini, saya hanya menyampaikan kata-kata Guru Luo. Tuan Yun, turunlah ke aula. Diam. Du Feng menyela kata-katanya dengan teriakan keras, dan melangkah maju, meraih tenggorokan Chen Zhen dengan kelima jarinya seperti cakar elang. Ekspresi Chen Zhen berubah drastis dan dia buru-buru mundur. Du Feng sudah menjadi seorang pejuang yang telah membuka 4 cakra, dan energinya jauh lebih besar darinya. Du Feng, Siu terlalu ingin menindas orang lain. Han Bai, yang berada di samping, tidak bisa melihatnya. Dia melangkah maju dan meninju dengan suara gemuruh, memukul cakar elang Du Feng De dengan pop. Keduanya adalah pejuang yang telah membuka 4 cakra, dan mereka kekuatannya luar biasa. Saudara-saudara terkejut pada saat yang sama dan mundur satu demi satu. Han Feizu, beraninya kamu mencoba lagi. Ada orang lain di samping Du Feng, dengan tangan terlipat di depan dada, dengan ekspresi bangga di wajahnya, saya, Roger, baru saja membuka 5 cakra minggu lalu, dan saya khawatir tidak ada yang akan berlatih. Han Babi gemuk, aku akan menggunakanmu sebagai target. Cobalah dan lihat seberapa besar jarak antara 5 cakra dan 4 cakra. Haha, celahnya adalah kamu bisa memukulnya hanya dengan 1 pukulan. Du Feng tertawa, menunjuk ke arah Chen dan Han dan berkata, aku akan memberimu waktu 3 menit untuk keluar dari sini. Saat ini, banyak siswa yang berkumpul di depan gerbang untuk menyaksikan kemeriahan, dan mereka mulai menunjuk dan berbicara. Wajah Chen dan Han pucat karena marah, dan suara dingin Qin Ruxue tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, saya ingin melihat bagaimana Anda mengeluarkan kami.
Dia berkata dengan marah, saya akan memberitahu Li Yunxiao bahwa saya harus menghadiri kelas guru Luo lain kali. Apa yang akan Anda lakukan terhadap saya? Ekspresi Du Feng dan Luo Jie berubah, mereka tidak mampu menyinggung perasaan sang putri. Du Feng menunjuk ke beberapa orang dan mengutuk Chen Guangzi, Han Feizu, dan kamu sampah, kamu beruntung kali ini. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan hendak membawa Roger pergi. Meskipun kekuatan Roger lebih tinggi darinya, kekuatan keluarga Du jauh lebih tinggi daripada keluarga Luo, sehingga status Roger di antara pengikut Lan Fei masih rendah. Mengapa menurutku ini begitu misterius? Li Yunxiao menyentuh hidungnya. Bahkan jika dia tidak dihukum, dia berencana pergi ke ruang gravitasi untuk berlatih. Setelah masalah ini, kamu hanya ingin pergi. Du Feng terdiam dan pupil matanya sedikit melebar. Kenapa? Kamu pecundang, kamu punya pendapat. Li Yunxiao meletakkan tangannya di gagang pedang yang berat itu. Saya tidak keberatan. Saya hanya ingin melihat seberapa besar jaraknya sebelum 5 cakra dibuka dan cakra 0 dibuka. Du Feng dan Qin Ruxue sama-sama tercengang. Qin Ruxue berseru, Li Yunxiao, kamu. Haha, menarik. Du Feng tertawa dan menyela Qin Ruxue, karena kamu mencari kematian, aku tidak keberatan membantumu. Saat dia selesai berbicara, dia menendang kakinya dan melontarkan diri, tertawa dan meninju kepala Li Yunxiao. Apakah pecundang ini berani berbicara? Hati Du Feng penuh dengan ejekan dan cibiran. Terutama ketika saya memikirkan identitas Li Yunxiao, cucu tertua dari keluarga Li, pemimpin militer tertinggi di kerajaan Tianshui. Status yang sangat menonjol ini memberinya kenikmatan mesum ketika meninjunya, dan ketika tinjunya jatuh, dia bahkan akan mati. Hati-hati, Chen Zhen dan yang lainnya berseru, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Qin Ruxue sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dengan tangan dan wajahnya menjadi pucat. Li Yunxiao hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa menahan pukulan dari seorang pejuang dengan 4 cakra? Bang! Semua orang mendengar pukulan tumpul, dan tubuh Du Feng tiba-tiba berhenti di depan Li Yunxiao, dia sudah meninju, dan tepat di pelipis Li Yunxiao. Tapi Li Yunxiao masih terlihat tenang, tanpa ada tanda-tanda rasa sakit. Salah. Pupil Roger menyusut, dan dia segera menemukan bahwa tinju Du Feng tidak mengenai wajah Li Yunxiao, tetapi masih berjarak setengah sentimeter. Aduh! Suara ratapan menyakitkan bergema di seluruh dunia, mencapai telinga semua orang dengan tajam, hampir menembus gendang telinga. Jeritan yang membuat jantung berdebar-debar ini cukup membuat semua orang membayangkan betapa sakitnya rasa sakit yang harus ditanggung oleh pemilik suara tersebut. Yang membuat ekspresi semua orang berubah drastis adalah suara itu sebenarnya keluar dari mulut Du Feng. Karena dia sedang menghadap jauh dari semua orang saat ini, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya baru saja melihat tubuh Du Feng mulai bergetar hebat, dan kemudian perlahan jatuh ke belakang. Du Feng. Mengikuti teriakan ngeri Roger, Du Feng akhirnya menjatuhkan dirinya ke punggung, menutupi payudaranya dengan tangan gemetar, dan bergerak-gerak dengan liar di tanah, berteriak seperti babi yang disembelih dari mulutnya. Baru kemudian semua orang melihat Li Yunxiao perlahan-lahan menurunkan kaki kanannya. Ternyata dia menendang darah kehidupan Du Feng. Melihat mata semua orang yang terkejut dan ketakutan, Li Yunxiao merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata dengan polos, kalian semua melihatnya. Dia bergegas untuk memukuli saya, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengangkat lutut kanannya. Siapa yang tahu, dia sebenarnya menabrakku. Oh, sial sekali. Ternyata dia memukulku dengan lututnya. Anak ini kejam sekali. Semua siswa laki-laki yang menonton gemetar, dan tanpa sadar mereka menutupi tubuh bagian bawah mereka dengan tangan. Ah, aku sudah selesai. Du Feng meratap sambil memegangi selangkangannya dan berguling-guling di tanah kesakitan, dengan banyak darah dan berbagai zat lengket mengalir dari tangannya. Basmi dia, Roger, basmi dia. Dia. Roger mengepalkan tinjunya dengan marah. Li Yunxiao, kamu sangat kejam, kamu benar-benar menggunakan trik berbahaya seperti itu terhadap teman sekelasmu. Li Yunxiao berkata dengan polos, orang tidak bisa begitu tidak tahu malu. Semua orang melihatnya. Dia sendiri yang menabraknya. Setidaknya lusinan teman sekelas bisa bersaksi untuk saya. Dia marah sesaat, tapi sepertinya memang begitu, dan bahkan dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Tapi bagaimana sesuatu yang aneh bisa terjadi? Setiap orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Ya, anak itu bergegas dan memukulnya sendiri. Aneh sekali memukul seseorang dan memukulmu sendiri. Itu tidak pernah terdengar. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa lepas dari keterlibatan. Roger berkata dengan marah, hari ini aku akan memotong darah kehidupanmu,
dan kemudian melumpuhkan anggota tubuhmu untuk membalaskan dendam Du Feng. Begitu sosoknya melintas, dia bergegas ke depan. Dia tampak sedikit waspada. Dia tidak lagi mengganggunya secara langsung seperti Du Feng, tetapi meninjunya ke samping. Angin dari kepalan tangan itu seperti mendesis, dan kekuatannya lebih dari 1000 pound. Sangat kuat, orang ini sebenarnya adalah murid seni bela diri tingkat tinggi, anak itu dalam masalah. Cakra kelima merupakan penghambat dari ketujuh cakra. Setelah melewatinya, Anda bisa dikatakan sebagai pejuang tingkat tinggi. Entah berapa banyak cakra yang telah dibuka orang ini. Setelah cakra kelima, satu persatu, langit dan bumi, saya melihat tubuh dan tinjunya bersatu menjadi satu, dan kekuatannya lebih dari 1000 pon. Seharusnya dia baru saja membuka cakra kelima, tapi cukup bagi anak itu untuk minum sepoci. Li Yunxiao, minggir. Han Bai berteriak penuh semangat, menari dengan kedua tangannya, dan bergegas menyelamatkannya. Meskipun dia bukan musuh Roger, satu pukulan paling banyak akan mengakibatkan patah tulang parah dan luka serius. Jika tubuh tak berguna Li Yunxiao ditinju, bagaimana mungkin dia masih hidup? Zeng! Li Yunxiao menggenggam gagang pedang besar itu dengan kedua tangannya dan mengangkat pedang berat besi hitam yang tertancap di tanah dengan sekuat tenaga. Ujung pedangnya diarahkan langsung ke Roger dan dilindungi di depannya. Tapi dia terlihat seperti sedang meronta, dan tubuh yang memegang pedang besar itu tampak bergetar tak stabil, seolah dia akan terjatuh saat angin bertiup. Bang! Suara mendengung menembus pedang, dan pukulan Roger langsung mengenai pedang besar itu, dan pedang itu berada di tepinya. Ah! Tinjuku! Jeritan tajam menyebar, dan Roger dengan putus asa menutupi tangan kanannya dengan tangan kirinya, darah menetes ke tanah seperti air. Rasa sakit yang menyayat hati datang dari ujung tinjunya, dan yang lebih membuatnya takut adalah jari-jari tinjunya juga patah akibat pukulan ini. Han Bai berhenti di tengah mengayunkan tinjunya, dan seluruh tubuhnya membeku. Apa yang sedang terjadi di sini? Sekarang bahkan orang bodoh pun tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Dia pikir dia adalah seorang samurai, memiliki vitalitas dan angin kencang, dan secara fisik dapat menahan pedang. Bagaimana bisa ada orang sebodoh itu di dunia ini? Menurutku ada yang salah dengan anak laki-laki yang memegang pedang. Menurutku itu juga tidak benar, tapi anak itu jelas tidak memiliki energi apapun di tubuhnya. Dia terlihat seperti ini hanya karena dia lelah memegang pedang besi hitam yang berat. Terlebih lagi, aku melihat dengan jelas bahwa dialah yang orang yang memukul ujung pedangnya sendiri. Yah, sama seperti anak laki-laki yang meledakkan burung itu sebelumnya, dia benar-benar melihat hantu. Semua orang berbicara dengan takjub, dan tentu saja mereka tidak dapat melihat misteri itu dengan penglihatan mereka. Meskipun Li Yunxiao tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia masih menjadi kaisar bela diri di puncak 9 surga dengan visi yang kejam, tetapi dia tahu persis di mana tinjunya akan mendarat di pagi hari. Saat dia tidak bisa bergerak, dia hanya menaruh pedang berat itu terlebih dahulu. Huff, jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi beberapa murid seni bela diri, maka aku akan memukulnya sampai mati. Dia mendengus dingin, mengambil pedang berat itu, dan berjalan menuju Roger selangkah demi selangkah. Ambil tindakan melawan temanku, dan tinjumu tidak akan berguna. Dia menebas dengan pedangnya, dan Roger tiba-tiba merasakan bahayanya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa pedang ini tampaknya sangat lambat, tetapi menutupi semua titik lemah dan rute pelariannya. Seolah-olah dia telah membuka pintu sepenuhnya dan berbaring di talenan menunggu pihak lain memotongnya. Perasaan tidak berdaya ini belum pernah dialami sebelumnya bahkan ketika menghadapi para pejuang di alam satu Yuan. Ah! Pedang besar itu menghantam tepat di tangan kirinya, dan awan besar kabut darah tiba-tiba meledak, tangannya berlumuran darah. Jika kamu ingin menghabisiku, aku akan meledakkan burung kecilmu lagi. Ah, tidak, aku tahu kesalahanku. Tuan Yun, tolong ampuni aku. Bang! Pedang besar itu menghantam Roger lagi, dan suara ledakan membuat semua siswa laki-laki yang menonton gemetar tanpa sadar, seluruh tubuh mereka terasa dingin. Saudaraku, mengapa anak itu hanya berdiri tak bergerak dan memisahkannya? Ah, aku juga tidak tahu. Jangan khawatir. Ayo cepat pergi. Anak ini terlalu kasar, jangan sampai mendapat masalah secara tidak sengaja. Selangkanganku basah sekarang. Dan kamu, Li Yunxiao berjalan ke arah Du Feng yang sedang berguling, mengayunkan pedang besarnya, dan segera memotong telapak tangannya. Du Feng segera pingsan karena kesakitan seperti Roger. Li Yunxiao, apakah kamu benar-benar Li Yunxiao? Qin Ruxue tidak bereaksi sampai sekarang, melihat segala sesuatu di depannya dengan tidak percaya. Chen Zhen tiba-tiba berkata dengan penuh kegembiraan Tuan Yun,
mungkinkah meridian Anda telah terbuka dan cakra Anda telah terbuka? Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan mendesah itu tidak semudah itu. Chen Zhen juga sedikit bingung, dia menunjuk kedua orang yang tidak sadarkan diri di tanah dan berkata, lalu apa yang terjadi? Li Yunxiao tahu bahwa dia tidak bisa menjelaskan hal ini kepada mereka, jadi dia tersenyum dan berkata, tidakkah kamu melihat bahwa mereka sendiri yang menabraknya? Chen Zhen langsung terdiam, memang benar kamu menabrakku, tapi ini juga. Li Yunxiao melambaikan tangannya dan menyela oke, kamu akan tahu nanti. Saya kembali ke asrama. Ketika sekolah menyelidiki masalah ini nanti, begitu banyak orang yang hadir dapat bersaksi untuk saya. Dia meletakkan pedang besar di bahunya pergi bangun dan berjalan ke asrama. Ini Chen Zhen sedikit tertegun sejenak, merasa Li Yunxiao tiba-tiba berubah terlalu banyak. Bukan hanya kekuatannya, tapi seluruh temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Li Yunxiao, bahkan jika kami bersaksi untukmu. Tetapi jika kamu menghabisi mereka dengan beberapa pedang nanti, aku khawatir ini akan menimbulkan masalah besar. Qin Ruxue tiba-tiba berteriak keluarga Du dan keluarga Luo selalu bersama kamu Li keluarganya berselisih satu sama lain, jadi aku khawatir aku akan memanfaatkan ini. Li Yunxiao berhenti sebentar dan terkekeh tanpa menoleh ke belakang jika mereka tidak jujur, saya akan menerbangkan burung mereka satu persatu. Wajah Qin Ruxue memerah, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Li Yunxiao ini sangat jahat. Juga, mengapa dia tiba-tiba berubah begitu banyak? Dia menyebabkan masalah besar dan bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu benar-benar membuatku kesal mati. Han Bo berkata sambil berpikir meskipun Du Feng dan Luo Jie adalah keturunan dari keluarga Du dan keluarga Luo, mereka bukanlah murid inti. Sebagai guru Yun, mereka tidak akan berguna jika tidak berguna. Saya tidak percaya mereka berani pergi kepada keluarga Li untuk meminta bantuan. Cukup adil. Saya hanya takut mereka akan mengincar Tuan Muda Yun secara langsung, dan Tuan Muda Yun akan berada dalam bahaya. Chen Zhen mendengus mereka tidak berani menjadi sombong di akademi. Kirim orang langsung ke akademi untuk menghabisi orang, tapi mereka akan mati lebih cepat daripada menyinggung keluarga Li. Han Bai mengerutkan kening dan berkata, tentu saja orang luar tidak berani masuk dan mengambil tindakan, tetapi jika mahasiswa mengambil tindakan, pihak kampus hanya akan menutup mata. Ekspresi Qin Ruxue berubah, maksudmu Lan Fei? Han Bai mengangguk dengan berat, semua orang tahu bahwa Du Feng adalah anak buah Lan Fei, dan Lan Fei telah membuka 7 cakra dan akan memadatkan energinya dan menyerang para prajurit. Qin Ruxue dan Chen Zhen juga memiliki ekspresi berat di wajah mereka, prajurit dan murid seni bela diri adalah dua konsep yang sangat berbeda, belum lagi Li Yunxiao bahkan bukan murid seni bela diri. Mereka bertiga berdiskusi sebentar, namun tidak ada solusi yang baik, jadi mereka hanya bisa pergi sambil menghela nafas. Para siswa Akademi Jialan adalah murid terpilih terbaik di negeri ini, atau mereka adalah anak-anak kerajaan yang kuat seperti Li Yunxiao. Jadi ada banyak orang jenius dan idiot di akademi. Keluarga Li merupakan bos besar di militer kerajaan Tianshui, meski sudah lama ditinggalkan oleh keluarga karena kondisi fisiknya, mereka tetap memiliki asrama mandiri di kampus dan ruang pelatihan mandiri. Dia melemparkan pedang berat besi hitam itu ke tanah dengan santai, mulai menjabat tangannya, menekan kakinya, melakukan berbagai postur, dan menggerakkan tulangnya. Tubuh ini terlalu lemah dan harus diperkuat sesegera mungkin. Teknik pemurnian tubuh Tyrant adalah teknik pemurnian tubuh yang paling kuat di dunia. Saya terlambat memperoleh teknik ini di kehidupan saya sebelumnya dan meninggal sebelum saya bisa mempraktikkannya. Ini waktunya tepat. Dia berteriak dalam-dalam, menekuk kakinya di tempat, dan seluruh tubuhnya perlahan membungkuk, pinggangnya langsung memantul ke belakang, dan seluruh tubuhnya segera meregang menjadi busur penuh, membentuk lingkaran, dan aura aneh menyebar dari tubuhnya. Minum. Rasa sakit yang hampir mengerikan datang dari pinggangnya ke dalam pikirannya, seperti ujung pisau yang membelah tubuhnya. Li Yunxiao akhirnya tidak bisa menahan wajahnya berubah drastis, seluruh tubuhnya tidak lagi terkendali, dia langsung bangkit kembali, kehilangan keseimbangan pada kakinya, terhuyung mundur beberapa langkah, dan langsung duduk di tanah. Mengapa teknik ini begitu tidak normal? Aku merasa seluruh tubuhku akan terkoyak. Pantas saja pria Batian itu begitu kuat. Sungguh menyakitkan untuk memulainya. Kaisar bela diri Tyrant diakui sebagai yang terkuat di antara 10 kaisar bela diri bergelar. Serangkaian teknik pemurnian tubuh ini diperolehnya dari kaisar bela diri Tiran secara kebetulan. Dia tidak pernah berani mengumumkannya kepada publik. Dia ingin mempraktikkannya secara diam-diam, tetapi siapa yang tahu bahwa dia meninggal di pegunungan Tian bahkan sebelum dia memulainya. Dengan serangkaian teknik pemurnian tubuh ini,
bahkan jika saya tidak dapat membuka cakra, saya masih bisa berlatih hingga tingkat kaisar bela diri. Li Yunxiao menarik napas dalam-dalam, berteriak lagi dan membungkuk. Siapapun yang dapat berkultivasi hingga puncak alam 9 surga memiliki ketekunan yang luar biasa. Bakat memang penting, namun yang lebih penting adalah keberanian dan tekad untuk pantang menyerah dan pantang menyerah. Bentuk pertama dari teknik pemurnian tubuh tiran, Yu Yang. Li Yunxiao berubah menjadi bentuk cincin lagi, gaya tarik yang besar membuat tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik oleh 5 kuda, dan setiap inci otot dan tulang mulai runtuh. Bang! Setelah bertahan selama 5 detik kali ini, seluruh orang itu terbang lagi dan jatuh langsung ke dinding. Organ dalamnya terguncang hingga darah mendidih, dan seteguk besar darah muncrat. Datang lagi. Dia berteriak keras, dan 2 kemundurannya membuat harga dirinya meningkat. Apa yang bisa dilakukan orang Batian itu, aku lebih kuat dari dia. Di antara 10 besar bergelar kaisar bela diri, meskipun Batian diakui sebagai yang terkuat dalam kekuatan, tidak ada yang bisa diyakinkan oleh siapapun, mereka begitu sombong di dalam hati sehingga mereka memandang rendah dunia. Gaya bulan dan matahari. Suatu hari kemudian, di aula pelatihan gravitasi akademi. Setiap formasi teleportasi diukir di atas batu bata biru, mengarah ke area gravitasi yang berbeda. Selama seorang siswa memasukkan sepotong batu yuan ke dalam formasi, dia dapat diteleportasi langsung ke sana. Seluruh rangkaian transmisi gravitasi tersebar dan mencakup area seluas beberapa hektar, hanya ibu kota yang memiliki kekuatan besar untuk menciptakan tempat pelatihan seperti itu. Di tengah puluhan formasi teleportasi terdapat sebuah platform tinggi yang dibangun dengan luas ribuan meter persegi, yang merupakan titik pendaratan transmisi balik dari daerah gravitasi besar. Li Yunxiao memandangi wajah-wajah muda dan kekanak-kanakan dari para siswa yang datang dan pergi, dan pikirannya seolah kembali ke beberapa dekade yang lalu. Saat itu, dia masih seorang murid seni bela diri biasa, seperti semua murid seni bela diri di sini. Dia mendengarkan cerita legendaris para pahlawan utama, berlatih keras siang dan malam, dan bergerak menuju jalan menjadi orang kuat di dunianya, pikiran. Kebanyakan yang berinisiatif datang ke sini untuk berlatih adalah anak-anak dari keluarga miskin, mereka hanya berharap suatu saat bisa menjadi pejuang kerajaan, menonjol, dan menghormati leluhur. Semua orang datang dengan penuh energi, seperti terong yang terkena embun beku. Semua orang mengurus urusan mereka sendiri, dan hanya sedikit orang yang berbicara. Kadang-kadang, orang-orang memandangnya dengan pakaian mewah dan memandangnya dengan heran. Dia berjalan ke dalam formasi kuning dengan kata-kata yang ditandai 10 kali di atasnya, memasukkan sepotong batu yuan ke dalamnya, dan tiba-tiba cahaya kuning muncul dari formasi dan menyelimutinya. Segera sosok itu perlahan meredup dan menghilang ke dalam Gravity Hall. Saat berikutnya dia mendarat, dia tiba-tiba merasakan kekuatan sobek yang menakjubkan datang dari tanah, seluruh tubuhnya roboh seketika, dan seluruh daging dan darahnya terjepit. Minum. Li Yunxiao telah siap secara mental untuk ini. Dia terengah-engah. Karena iskemia parah di tubuh bagian atas, seluruh tubuhnya menjadi sangat pucat dan menakutkan, dan seluruh tubuhnya menjadi agak cacat. Dia memaksakan tubuhnya untuk tegak. Sekilas, dia melihat bahwa seluruh area gravitasi 10 kali lipat lebih besar dari Gravity Teleportation Hall. Itu dibagi menjadi ruang latihan, bernomor dari 001 hingga 200. Anda harus tahu bahwa ada puluhan ribu perguruan tinggi di seluruh Akademi Jialan, jadi 200 ruang pelatihan tidaklah banyak. Saat ini banyak masyarakat yang tidak memiliki kamar dan duduk-duduk menunggu di tempat umum. Li Yunxiao menyipitkan matanya sedikit, menyapu kesadarannya ke seberang lapangan, dan berjalan menuju ruang latihan nomor 013 sambil terengah-engah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hampir seluruh kekuatannya digunakan, di bawah tarikan gravitasi, kapiler di tubuhnya membuka dan menutup secara berlebihan, bernapas sendiri. Kita harus menguasai gaya bulan yang secepatnya. Jika saatnya tiba, kita bisa menggunakan obat untuk menyetrum meridian agar tubuh dapat menahannya. Setelah berjalan lebih dari setengah menit, dia memindahkan tubuhnya ke ruang latihan nomor 013. Tepat ketika dia tiba, pintu ruang latihan nomor 013 tiba-tiba terbuka, dan keluarlah seorang siswa dengan wajah pucat dan bau keringat di sekujur tubuhnya. Ketika dia melihat Li Yunxiao, dia sedikit terkejut, lalu menundukkan kepalanya dan berjalan menuju formasi teleportasi. Butuh banyak usaha untuk mendapatkannya, tapi kenapa diambil oleh anak ini? Kami sudah menunggu lama, tapi tidak ada yang keluar. Apakah anak ini seberuntung itu saat pertama kali datang ke sini? Ya, sepertinya dia tahu nomor 013 akan keluar. Siapa anak ini? Mengapa kamu merasa tidak ada fluktuasi energi di tubuhnya?
Apakah kamu bercanda? Jika tidak ada fluktuasi energi, berarti cakra tidak diaktifkan. Bagaimana orang biasa bisa menahan gravitasi 10 kali lipat? Tepat ketika Li Yunxiao hendak masuk ke ruang latihan nomor 013, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan menghentikannya. Seorang siswa dengan senyuman di wajahnya dan mengenakan jubah putih berhenti di depannya. Ini adalah Yu Hezeng, seorang siswa di kelas menengah dan seniman bela diri puncak dari 7 cakra. Anda baru di sini, kan? Beri saya ruangan ini. Terdapat 4 tingkatan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, yaitu kelas junior, kelas menengah, kelas lanjutan, dan kelas kelulusan. Li Yunxiao mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, suruh adikmu keluar dari sini. Ekspresi Yu Hezeng sangat berubah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dalam kemarahannya. Dia diam-diam melirik ke belakang dan segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menahan amarahnya dan berkata, kamu baru di sini, kan? Kamu mencoba menyelamatkan padaku hari ini. Jika kamu ada hubungannya dengan akademi di masa depan, katakan saja padaku secara langsung. Katakan namaku. Bayar adikmu, kenapa kamu tidak keluar? Yu Hezeng akhirnya menjadi pucat dan menjadi hitam. Tidak ada yang berani peduli padanya seperti ini. Dia tertawa dengan marah dan berkata, haha, kamu punya nyali. Sampah tanpa fluktuasi energi berani berbicara kepadaku seperti ini. Aku akan mengajar kamu sesuatu hari ini. Aturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa baru. Saat dia selesai berbicara, auranya tiba-tiba melonjak, membentuk tekanan samar dan meledak ke arah Li Yunxiao. Vitalitas. Apakah sulit bagi Yu Hezeng untuk memadatkan vitalitasnya dan menerobos ke alam 1 Yuan? Seruan terdengar di area publik, dan mata semua orang tiba-tiba terfokus padanya, dengan ekspresi takjub di wajah semua orang. Bakat yang sangat kuat. Konon dia baru membuka cakra ke-7 minggu lalu. Butuh beberapa bulan untuk memadatkan vitalitasnya, tapi dia benar-benar melakukannya dalam 7 hari. Menurutku itu tidak benar. Dia seharusnya masih berada dalam tahap prajurit. Jika dia benar-benar menerobos ke level prajurit, dia seharusnya memiliki cahaya vitalitas di tubuhnya saat ini, daripada hanya merasakan tekanan vitalitas. Meski begitu, itu terlalu luar biasa. Dari apa yang kulihat, jika aku memberinya waktu paling lama 10 hari lagi, dia benar-benar bisa maju ke alam 1 Yuan. Nak, suasana hatiku sedang baik hari ini. Aku akan mematahkan semua tulang rusukmu. Itu tidak akan menghabisimu. Dia mendengarkan komentar terkejut di sekitarnya, merasa bangga di dalam hatinya, terutama ketika dia berdiri di belakangnya, Dewi yang dia kejar ingin tampil baik, dan kekuatan mulai berkumpul di tinjunya. Hah! Dia meninju dengan keras, dan otot serta tulang di lengannya retak, meledak seperti kacang goreng. Angin tinju yang kuat menyebar, seperti seekor harimau yang naik dari langit, dan bergegas menuju Li Yunxiao. Fu Hufis. Memang terlihat, tapi Fu Hufis bukan hanya tentang momentum harimau yang mengaum di hutan, tapi juga waktu pukulannya. Kamu hanya memiliki penampilan, tapi kamu tidak memiliki esensinya. Sama seperti semua orang mencubit tangan Li Yunxiao, ketika dia berkeringat dingin, dia benar-benar membuka mulutnya untuk menunjuk Yu Hezeng, seolah-olah seorang guru sedang mengajar seorang siswa. Apakah anak ini gila? Prajurit puncak 7 cakra meninjunya, dan dia masih berniat menggodanya. Mata seorang siswa membelalak. Meski agak sombong, tapi masuk akal, kata siswa lain sambil berpikir. Siswa lain menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak peduli, tapi dia tidak menghindari pukulan dari seniman bela diri terbaik. Kecuali dia memiliki budidaya seorang pejuang, dia akan menderita kerugian besar sekarang. Yu Hezeng juga sangat marah, dan kekuatan tinjunya semakin meningkat. Awalnya aku hanya ingin melumpuhkan lawan, tapi sekarang aku sangat kejam sehingga aku pasti akan melumpuhkan siswa yang berpura-pura ini dengan satu pukulan. Minum. Li Yunxiao berteriak pelan, mengambil langkah ringan, tangannya berubah menjadi cakar dan melayang di depan dadanya, tiba-tiba membentuk bentuk naga, dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menelan semuanya. Semua orang sepertinya memiliki ilusi, dan terdengar suara samar naga mengaum di telinga mereka. Murid Yu Hezeng tiba-tiba menyusut, tinju fuhu miliknya, yang awalnya sangat kuat, telah menyelimuti seluruh tubuh lawan, sehingga mustahil untuk menghindarinya. Siapa sangka hanya dengan satu pukulan, lawan akan merasa seperti sedang menelan langit dan bumi, tidak hanya ia menghancurkan seluruh kekuatan harimau tersebut, namun ia juga tampak seperti mulut besar yang berdarah, menunggu dagingnya, untuk datang ke pintunya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu merasa seperti domba di mulut harimau? Yu Hezeng terkejut, tapi dengan cepat menenangkan diri, tidak peduli betapa anehnya gerakanmu, aku juga seorang seniman bela diri papan atas. Dengan kekuatanku,
aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Ah! Tiba-tiba rasa sakit datang dari lengannya, dan pukulan pastinya gagal. Li Yunxiao tidak tahu kapan jari-jarinya berubah menjadi cakar, bukannya mundur, dia maju, dan jari-jarinya tiba-tiba menggenggam lengan kanannya. Rasa sakit langsung memasuki pikirannya, yang membuatnya semakin marah adalah setelah disentuh oleh 10 jari lawan, energi yang meledak di lengannya menghilang tanpa bekas dalam sekejap, membuatnya tidak bisa menggunakan setengah dari miliknya, kekuatan. Mendengus. Li Yunxiao berhasil dengan satu gerakan, tubuhnya mengikuti tren, dan menghantam tubuh Yu Hezeng. Dia sedikit berjongkok dengan kakinya dan menyandarkan bahu kanannya ke dada. Bang! Dada Yu Hezeng terasa mati rasa, dan aliran darah mengalir ke tenggorokannya. Seluruh orang itu dipukul dan terhuyung mundur, dan dia membutuhkan beberapa langkah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Oh! Tubuh ini Li Yunxiao menghela nafas sedikit di dalam hatinya, sangat tidak puas dengan tubuhnya saat ini. Jika dia memiliki kekuatan yang sama dengan Yu Hezeng, dia bisa menghancurkan lengan lawan sepenuhnya hanya dengan satu gerakan bentuk naga, dan dia bisa menghabisi lawan secara instan hanya dengan satu gerakan. Namun kini hanya terasa nyeri di lengan lawan dan mati rasa di dada. Hei, apa yang terjadi tadi? Apakah ada yang melihat dengan jelas? Pukulan Yu Hezeng sudah cukup untuk memecahkan gunung dan memecahkan batu. Aku bahkan melihat sedikit vitalitas. Kenapa bisa pecah tanpa bisa dijelaskan? Aneh sekali. Anak ini tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali. Mungkinkah dia adalah master tersembunyi? Yu Hezeng juga kaget dan bingung, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Anak ini tidak dapat merasakan vitalitas apapun di tubuhnya, dan menilai dari tindakannya barusan, meskipun itu sangat misterius, dia tidak memiliki cukup energi, jika tidak, dia tidak akan terkejut sampai-sampai energi dan darahnya terguling. Di saat normal, dia mungkin berhati-hati. Tapi saat ini, dia masih memiliki Dewi yang berdiri di sampingnya, dan dia tidak bisa kehilangan wajah ini apapun yang terjadi. Dia meraung marah dan hendak bergegas ke depan ketika seorang wanita di Xing Yi di sampingnya akhirnya berbicara, "Senior Yu, lupakan saja." Wajah Yu Hezeng penuh rasa malu dan marah, "Lan Duo, tunggu 5 menit lagi. Aku akan menghancurkan anak ini dan aku pasti akan merebut ruang latihan ini untukmu." Rolando menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, dia menempati ruang latihan ini dulu." Kelopak mata Li Yunxiao bergerak sedikit dan berkata, "Apakah itu kamu?" Wajah halus dan cantik muncul di matanya, dan pikirannya sedikit terganggu. Luo Landuo memandang Li Yunxiao dengan mata terkejut dan berkata dengan lembut, "Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak dapat melatih kekuatan, tetapi Anda mulai melatih keterampilan. Keluarga Li memang kaya akan sumber daya, dan kepindahan barusan benar-benar bagus. Namun, keterampilan tanpa kekuatan, itu selalu menjadi barang pameran dan tidak dapat ditampilkan di atas panggung." Li Yunxiao terlihat sedikit aneh, tapi tetap berkata, "Setuju, kamu benar." Ekspresi Yu Hezeng menjadi semakin muram, dan dia menatap Rolando dan berkata, "Landuo, apakah kamu kenal dia?" Rolando tidak menjawab, tapi tersenyum tipis dan berkata kepada Li Yunxiao, "Jadi tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Kesenjangan di antara kita hanya akan semakin lebar. Faktanya, kamu adalah tuan muda dari keluarga Li, bahkan jika Anda tidak bisa jika Anda berlatih kultivasi, Anda akan mempunyai masa depan yang baik, mengapa harus begitu gigih?" Tuan muda dari keluarga Li. Ekspresi Yu Hezeng berubah, dan dia bertanya dengan kaget apakah itu tuan muda keluarga Li yang terkenal dan tidak berguna. Ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Dia juga pernah mendengar tentang Li reputasi Yun Xiao, dan dia benar-benar sia-sia yang tidak bisa mengolahnya, bahkan para master dari Art Refiners Guild tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata bocah itu adalah sampah yang terkenal. Pantas saja dia tidak bisa merasakan Yuan Power di tubuhnya. Begitu. Ternyata dia mengikuti jalur teknik. Dia sangat ahli dalam seni bela diri dan secara alami akan memiliki keunggulan dalam pertarungan di level yang sama. Namun, ketika kamu bertemu dengan seorang master, itu akan sia-sia bagaimanapun caranya, betapa hebatnya kamu dalam bermain trik. Hehe, kudengar pecundang dari keluarga Li ini dulunya mengejar Rolando dengan gila-gilaan, tapi kemudian dia dipukuli dan rela menyerah. Tidak masalah jika kamu memiliki latar belakang yang terhormat. Tanpa kekuatan, kamu tidak berguna. Rolando adalah wanita cantik yang terkenal, jadi tentu saja dia tidak bisa jatuh cinta padanya. Li Yunxiao tahu bahwa dia telah salah paham, dan merasakan emosi aneh di hatinya. Sebelum jiwa Gu Fei yang terbangun, dia memang mengejarnya dengan gila-gilaan untuk sementara waktu. Dia masih ingat apa yang dia katakan dengan sangat tegas saat itu,
suamiku harus menjadi pahlawan yang jujur, dan dia pasti akan bisa menjadi penjaga negara di masa depan. Tidak peduli seberapa menonjol pengalaman hidupmu, kamu tetaplah sebuah seni bela diri yang sia-sia. Kecuali suatu hari nanti kamu bisa mengalahkanku, aku akan memikirkannya sedikit. Li Yunxiao masih ingat bahwa kata-kata itu membawa pukulan besar baginya, dan dia bahkan menyerah pada dirinya sendiri. Tapi sekarang dia bukan lagi sekadar Li Yunxiao, tapi Gu Feiyang. Di kehidupan sebelumnya, kecantikan menakjubkan yang menangis dan memohon padanya untuk bersamanya bisa mengelilingi alam Tianwu 2 kali sambil berpegangan tangan. Meskipun Rolando segar dan cantik, dia masih jauh tertinggal dari keindahan menakjubkan yang bosan dia lihat sebelumnya. Jadi dia sangat aneh saat ini dan merasakan perasaan yang aneh. Huff, tuan muda yang tidak berguna ingin mengejarmu, Landuo. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Meskipun Yu Hezeng menderita sedikit kerugian, dia langsung merasa baik setelah mengetahui bahwa Li Yunxiao adalah orang yang tidak berguna. Li Yunxiao mengangkat pandangannya sedikit dan melirik ke arahnya, tatapan tajamnya seperti pisau, menusuk langsung ke jantung Yu Hezeng. Dia begitu ketakutan sehingga dia segera menutup mulutnya dan keringat dingin mengucur di dahinya. Saya pikir Anda telah salah paham. Terlepas dari apakah saya sia-sia atau tidak, saya tidak akan bertarung dengan Anda. Jika tidak ada yang lain, saya akan berlatih. Li Yunxiao melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke nomor 013 untuk berlatih tanpa berpikir, kamar dan menutup pintu. Rolando tertegun sejenak, matanya yang indah sedikit menggelap, seolah dia sedang berpikir. Mata Yu Hezeng melebar, dan gelombang besar muncul di dalam hatinya, apa yang terjadi? Dia hanyalah sampah yang cakranya tidak bisa dibuka. Mengapa dia merasa sedingin dia jatuh ke dalam jurang hanya dengan meliriknya? Padaku, ya Tuhan, sungguh penampilan yang luar biasa. Dia menelan ludah dan melihat ke pintu kamar 013 yang tertutup, dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya memiliki rasa takut terhadap Li Yunxiao, sehingga ketika dia menghadapi Li Yunxiao lagi, dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun niat untuk bertarung. Landuo, demi kamu, biarkan dia pergi kali ini dan ayo pergi, kata Yu Hezeng dengan rasa takut yang masih ada, mencoba menyelamatkan wajahnya. Rolando mengangguk, berbalik dan pergi. Tiba-tiba dia berhenti sebentar, memiringkan kepalanya dan berkata, Senior Yu, apa yang dikatakan Li Yunxiao barusan benar. Meskipun tinju fuhumu agung, namun tidak berbentuk. Jika kamu dapat mempelajari esensinya, kamu tidak akan dikalahkan begitu saja sekarang. Li Yunxiao menangkapnya dengan mudah. Wajah Yu Hezeng berwarna hijau dan merah, matanya penuh rasa malu dan marah, dan hatinya sudah dipenuhi kebencian terhadap Li Yunxiao ini. Setelah Li Yunxiao memasuki ruang latihan, dia melihat sekeliling ruangan sekitar 100 meter persegi itu benar-benar kosong. Hanya 2 buah batu besi hitam setinggi lebih dari 1 meter yang ditempatkan di sudut, terlihat seperti orang dewasa dan jelas menjadi sasaran latihan pencaksilat. Itu ditutupi dengan bekas tinju dan bekas pedang, salah satunya telah rusak parah dan tidak lagi berbentuk manusia. Kedua batu besi hitam ini pasti berumur ratusan tahun. Li Yunxiao menunjukkan kekaguman dan membelainya sebentar. Dimanapun Anda berada, di era manapun, ada sekelompok pejuang yang tidak takut akan kesulitan, berlatih keras, dan bergerak maju menuju jalan tanpa akhir untuk menjadi kuat. Minumlah. Li Yunxiao meraung, sekarang bukan waktunya untuk menyesali hal-hal ini, kita harus mendapatkan kembali kekuatan kita sesegera mungkin. Selama meridian terbuka dan vitalitas terkondensasi, saya memperkirakan bahwa saya dapat kembali ke puncak alam 9 surga dalam 10 tahun. Dari memadatkan vitalitas hingga mencapai puncak alam 9 surga, tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, dibutuhkan ratusan tahun untuk mencapainya. Bahkan jika Kaisar Wu terlahir kembali, tidak ada seorang pun kecuali Gu Feiyang yang berani mengatakan hal seperti itu. Karena selain bergelar Kaisar Bela Diri, dia juga merupakan master seni tingkat Kaisar tingkat 9. Retak-retak-retak, terdengar suara retakan kacang goreng di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya membungkuk ke belakang dalam postur yang luar biasa. Tangan dan kaki terhubung membentuk bentuk cincin standar, dan otot serta tulang seluruh tubuh mulai mengalami perubahan halus pada postur ini. Selain rasa sakit yang luar biasa, ada juga kekuatan aneh yang beredar berulang kali, berbeda dari vitalitas yang ia kenal di masa lalu. Kekuatan ini sepenuhnya berkeliaran di dalam darah otot dan merupakan kekuatan fisik murni. Bentak. Setelah menahan 7 tarikan napas, akhirnya ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan langsung terbang, membentur tembok dengan keras, seteguk besar darah muncrat, dan kepalanya menjadi pusing. Tapi wajah malu itu dipenuhi dengan senyuman, haha, di bawah 10 kali gravitasi,
efek gaya matahari bulan memang berlipat ganda. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku akan mampu mencapai tingkat fisik seorang pejuang, dan maka aku akan memengaruhi meridian. Setidaknya aku yakin 60%. Saat Li Yunxiao berada di pengasingan untuk perbaikan, tersiar kabar bahwa dia mengalahkan Yu Hezeng dengan satu gerakan di zona gravitasi 10 kali. Semua orang merenung dengan hati-hati, meskipun keterampilan seni bela diri tampaknya rumit, mengalahkan seorang seniman bela diri di puncak 7 cakra dengan tubuh biasa masih sangat mengejutkan semua orang, dan bahkan menumbangkan konsep beberapa seni bela diri. Para siswa yang menonton pada saat itu memperoleh sesuatu setelah berpikir secara mendalam. Dan Li Yunxiao juga terpatri dalam pikiran mereka. Rolando dan Yu Hezeng juga meninggalkan zona gravitasi 1 hari kemudian, tetapi ketika Yu He pergi, mata jahatnya tertuju pada pintu ruang latihan nomor 013, ingin melahap orang di dalamnya. 3 hari kemudian, pintu ruang latihan nomor 013 akhirnya terbuka, dan seorang pria berlumuran darah keluar. Para siswa yang berada di ruang tunggu tempat umum semuanya terlihat ngeri, siapa ini? Belum lagi penampilannya yang tidak terawat, setiap siswa yang datang ke sini akan keluar dalam keadaan yang menyedihkan. Masalahnya selain terlihat malu, pria ini juga berlumuran darah. Keropeng darah tebal menutupi permukaan tubuh, seperti baju besi berdarah, sangat menusuk mata. Bau keringat dan darah yang menyengat membuat perut seluruh siswa mual, dan beberapa siswi tidak tahan lagi dan muntah di tempat. Kecuali sepasang mata yang seterang bintang, tidak ada wujud manusia sama sekali. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Li Yunxiao berjalan langsung ke lingkaran teleportasi dan menghilang dalam jangkauan gravitasi 10 kali lipat. Tapi yang tidak diperhatikan oleh siapapun adalah ketika dia datang, dia mengambil langkah dan terengah-engah, tetapi ketika dia pergi, dia santai dan rileks, seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Siapa orang itu tadi? Dia menyiksa dirinya sendiri seperti hantu. Apa kamu harus begitu putus asa? Saya tidak tahu. Jika saya ingat dengan benar, orang itu baru saja mengalahkan Li Yunxiao milik Yu Hezeng dengan satu gerakan. Apa, itu dia? Cek-cek. Tidak heran dia bisa mengalahkan seniman bela diri puncak meski meridiannya diblokir. Itu latihan yang mengancam nyawa. Hehe, inilah kekuatan cinta. Rolando berjanji selama Li Yunxiao bisa mengalahkannya, dia akan memberinya kesempatan untuk mengejarnya. Meskipun Rolando cantik, sebagai tuan muda tertua dari keluarga Li, dia tidak seharusnya bertanya apakah dia menginginkan beberapa wanita cantik dengan level yang sama, kan? Siapa yang tahu, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa mengalahkan Rolando. Tidak peduli seberapa pintar seni bela dirinya, itu hanyalah pertunjukan badut di hadapan kekuatan absolut. Memang benar, Rolando adalah salah satu dari 5 orang terkuat di antara mahasiswa baru. Kudengar dia mencapai alam 1 yuan bulan lalu dan menjadi pejuang sejati. Berhentilah meratap dan bekerja keras, Saonian. Seorang pecundang dan perempuan jalang berlari di depan kita. Tiba-tiba terdengar suara seru, dan semua orang tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat siswa yang baru saja hendak memasuki ruang latihan 013 berdiri di depan pintu dengan ekspresi wajah kusam. Semua orang melangkah maju dalam kebingungan, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap. Mereka melihat target batu besi hitam di ruang latihan telah terbelah menjadi 2 bagian, dan tubuh bagian atas jatuh ke tanah dengan keras. Dan di tanah, ada noda darah besar yang mengejutkan. Hati semua orang berdebar kencang, anak ini masih bukan manusia. Li Yunxiao muncul di lobi ruang gravitasi pada saat berikutnya, yang juga menyebabkan kejutan besar. Tapi dia segera tenang, dan semua siswa yang dilihatnya tersenyum masam. Pelatihannya begitu intens seperti dosis obat kardiotonik yang menusuk ke dalam hati setiap siswa, rencana pelatihan awal segera digandakan. Li Yunxiao juga merasa penampilannya terlalu mencolok, jadi dia segera mengeluarkan satu set pakaian bersih dari ring penyimpanan dan langsung memakainya, lalu berjalan cepat kembali ke asrama. Efek dari teknik pemurnian tubuh Batian memang sangat dahsyat, namun rasa sakitnya juga tak tertahankan bagi orang awam. Hampir setiap jengkal kulit dan otot terkoyak, dan setiap pori darah kapiler pecah hingga mengeluarkan darah. Kemudian, Li Yunxiao hampir pingsan, dari rasa sakit, tapi instingnya terus bertahan. Untuk setiap orang kuat yang bisa berkultivasi ke tingkat kaisar bela diri, siapa yang bisa dianggap orang normal? Hanya dengan menanggung 100 kali kesulitan manusia biasa kita dapat mencapai pencapaian 100 kali lipat. Tidak pernah ada jalan pintas untuk menjadi kuat. Li Yunxiao segera mandi setelah kembali ke asrama. Kulitnya yang semula bekas luka dan syok, ternyata sehalus batu giok setelah dicuci, tanpa bekas luka. Di sela-sela gerakan tubuh,
dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang telah lama hilang. Meski masih sangat lemah, Li Yunxiao sangat puas. Ini memang teknik pemurnian tubuh terbaik di dunia. Ini lebih kuat daripada tubuh fisik yang dibasuh dengan ramuan tingkat 9. Dengan kekuatan fisik seorang pejuang, saya juga dapat mencoba beberapa pemurnian sederhana. Selama saya berhasil beberapa tingkat rendah dengan ramuan di sini, kecepatan kultivasi saya dapat dipercepat. Kekuatan seorang pemurni seni bergantung pada ukuran kekuatan jiwa, tetapi banyak pemurnian dasar juga memerlukan tubuh fisik untuk mencapai kekuatan tertentu sebelum dapat dilakukan. Dia berencana untuk membeli beberapa bahan obat dan peralatan pemurnian ketika tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di bagian belakang kepalanya dan angin kencang tiba-tiba menerpa dirinya. Dia mendengus secara naluriah dan meraih bagian belakang kepalanya tanpa melihat. Bentak. Semburan energi menghantam telapak tangannya, Li Yunxiao meraihnya dengan 5 jari, membalikkan seluruh tubuhnya di udara, dan memutar tangan kanannya ke bawah 360 derajat dengan tubuhnya. Gur, suara tulang yang meledak diiringi dengan teriakan keras, "Tuan Yun, ini aku. Lenganku." Baru kemudian Li Yunxiao melihat orang itu datang dengan jelas, dan berkata dengan kaget Han gemuk. Han Bai meringis kesakitan dan melihat salah satu lengannya yang hampir terpelintir, dia menangis dengan sedih. "Tuan muda Yun, lenganku tidak berguna." Li Yunxiao berkata dengan marah, "Sungguh serangan diam-diam, kamu pantas mendapatkannya. Aku baru saja mematahkan tulangmu menjadi 7 bagian. Kembalilah ke rumah sakit sekolah dan campurkan beberapa biji ki kuning dan tepung ke dalam bola. Oleskan selama beberapa hari dan kamu akan baik-baik saja. Aku melihatmu agak aneh terakhir kali, jadi aku ingin mengujinya." Han Bai kemudian berkata dengan tidak percaya, "Tuan muda Yun, kekuatanmu, mungkinkah?" Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum membuka cakra saya, apa yang Anda inginkan dari saya?" Mata Han Bai membelalak dan dia berkata dengan kecewa, "Kamu begitu kuat dan kamu belum membuka cakramu. Di mana kamu bersembunyi beberapa hari terakhir ini? Guru Luo Yunsang mencarimu kemana-mana. Mengapa gadis kecil ini mencariku? Apakah kamu ingin menghukumku untuk pergi ke ruang gravitasi?" Li Yunxiao berkata dengan ringan. Lapisan keringat dingin muncul di dahi Han Bai. "Xiao Nizi, Tuan Yun, apakah kamu tidak pusing? Jika kamu ingin mati, katakan saja. Ada satu hal lagi, itu mungkin masalah besar. Lan Fei berada dalam masalah akhir-akhir ini. Tidak ada yang terlihat, kudengar dia mengasingkan diri untuk menyerang alam 1 Yuan. Anda telah menghancurkan Du Feng dan Luo Jie, dan ketika dia keluar dari pengasingan, dia akan menjadi yang pertama untuk mencarimu." Li Yunxiao melirik ke arah Han Bai, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan tidak sabar, ini hanya alam 1 Yuan." "Itu hanya alam 1 Yuan." Han Bai berkata dengan marah, "Tahukah kamu apa arti alam 1 Yuan? Itu berarti memadatkan vitalitas, benar-benar melangkah ke level seorang pejuang, dan menjadi seorang pejuang sejati. Antara para pejuang dan kami murid bela diri, tapi ada perbedaan besar. Chen Zhen dan aku, serta Putri Ru Sue, telah mengkhawatirkanmu selama beberapa hari, tetapi kamu hanya berada di alam 1 Yuan." "Haha." Li Yunxiao tersenyum ringan, "Pejuang. Anda bahkan tidak layak menjilat sepatunya. Meskipun tidak ada kultivasi saat ini, seorang pejuang biasa tidak akan mengingatnya." Baik Yu Hezeng dan Lan Fei tidak berbeda dengan anak berusia 3 tahun di matanya. "Saya akan membeli sesuatu baru-baru ini, dan uang saya terbatas, jadi saya akan meminjam sejumlah uang dari Anda untuk membelanjakan sejumlah uang." Meskipun Li Yunxiao adalah tuan muda tertua dari keluarga Li, dia sudah lama menjadi tuan muda, dikucilkan dari keluarga, dan uang jajannya yang biasa diberikan begitu saja, jadi dibandingkan dengan bangsawan muda lainnya yang datang, mereka masih sangat menderita. Mata Han Bai melebar dan dia berkata dengan heran, "Apakah kamu benar-benar tidak khawatir sama sekali? Kamu harus tahu bahwa ada lebih dari 3.000 orang di kelas mahasiswa baru kita, tetapi saat ini hanya sekitar 30 orang yang telah mencapai prajurit. Dengan hasil ini, bahkan jika kita melepaskannya di kelas miskin, dia juga yang teratas. Siswa di kelasnya semuanya adalah anak-anak dari keluarga berkuasa, sehingga mereka biasa menyebut kelas lain sebagai kelas orang miskin. Namun kekuatan keseluruhan kelas mereka juga yang terburuk di seluruh kelas, sehingga orang-orang di kelas lain menyebut kelas mereka sebagai kelas sampah." "Haha, khawatir, tapi tidak ada gunanya khawatir. Berapa banyak uang yang kamu punya? Pinjamkan semuanya padaku dulu, dan aku akan mengembalikannya padamu di lain hari." "Tuan muda Yun, saya pikir Anda telah banyak berubah. Saya sangat yakin." Han Bai mengeluarkan tas penyimpanannya dan menuangkan banyak koin emas.
ada sekitar 2 hingga 300 koin, cukup untuk kamu belanjakan selama setahun. Li Yunxiao menyimpan semuanya dengan sopan, meskipun agak pendek, mari kita selesaikan. Dia mengambil koin emas dan melemparkannya kembali ke Han Bai dengan jarinya, ambillah untuk membeli obat. Lenganmu pasti jam 10 terapkan dalam waktu 2 jam, jika tidak maka akan sia-sia. Han Bai sangat ketakutan sehingga dia segera mengambil koin emas itu dan berlari keluar. Begitu dia sampai di pintu, tiba-tiba terdengar suara bang. Tubuh gemuknya terbang kembali ke udara, menyemprotkan garis darah ke dalam, di udara, dan jatuh tepat di kaki Li Yunxiao, pingsan. Di perut buncit itu, ada jejak kaki yang tercetak jelas. Hal-hal yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Terdengar dengusan dingin dari luar pintu, lalu bayangan hitam terlempar dan jatuh di samping si gemuk Han. Pria itu berlumuran darah dan wajahnya bengkak seperti melon musim dingin, dia terbaring di tanah dan mengerang, tidak tahu apa yang dia keluhkan. Li Yunxiao menatap kosong beberapa saat sebelum dia mengenali Chen Zhen. Li Yunxiao, jika kamu berani menyentuh bangsaku, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya hari ini. Lebih dari 10 orang bergegas masuk dari luar pintu. Pemimpinnya adalah Lan Fei. Dia berjalan di depan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya tiba-tiba meningkat. Ketika dia berjalan di depan Li Yunxiao, dia tiba-tiba seberkas cahaya memancar dari seluruh tubuh, dan kekuatannya sungguh mencengangkan. Cahaya vitalitas, simbol kesatria. Bos, kamu memang telah dipromosikan menjadi seorang pejuang, kamu harus membalaskan dendamku. Du Feng menangis keras di belakangnya, payudaranya menggembung seperti wastafel. Jelas sekali ada terlalu banyak perban yang membalutnya dan belum dilepas. Roger di samping juga pucat, matanya dipenuhi amarah yang mematikan, dan seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Bukankah itu hanya alam satu Yuan? Kamu harus bersinar seluruhnya untuk menunjukkan kepada orang lain, berpikir bahwa kamu adalah mutiara malam ini. Li Yunxiao melihat luka-luka Han Bai dan Chen Zhen. Meskipun mereka terlihat sangat serius, tidak ada luka yang fatal. Dia merasa lega, tetapi sudah ada jejak niat menghabisi di matanya, dan kalian berdua, kita baru 3 hari tidak bertemu, mengapa suaramu berubah? Hei, di mana janggut di wajahmu? Wah, kalimat ini mengenai luka fatal Du Feng. Dia sangat marah hingga dia muntah darah dan meraung dengan liar basmi dia. Bos, kamu harus menghabisinya untukku. Raungannya dipenuhi bekas darah. Nada yang tajam, seperti suara wanita, segera menyebabkan keringat dingin mengucur di dahi semua orang, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Lan Fei juga menggigil, tanpa sadar berjinjit dan bergerak ke samping, menunjuk ke arah Li Yunxiao dan berkata dengan marah, apakah kamu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, atau apakah kamu ingin mematahkan anggota tubuhmu dan menjadi cacat total? Meskipun Li Yunxiao adalah orang yang sia-sia dan dia bisa menindasnya sesuka hati, dia masih memiliki kekhawatiran yang besar di hatinya jika dia benar-benar ingin menghabisinya. Bagaimanapun, menghabisinya akan menjadi tamparan telak bagi keluarga Li, itu akan menghancurkan perdamaian munafik antara kedua keluarga, dan tidak ada yang bisa memprediksi konsekuensinya. Jadi kali ini saya hanya datang dengan ide untuk mengalahkan Li Yunxiao, mempermalukannya lagi, dan melampiaskan amarahnya pada Du Feng. Hancurkan aku. Mata Li Yunxiao menjadi dingin, dan aura di tubuhnya menyebar dengan sia-sia. Meskipun tidak ada tekanan energi semacam itu, sepertinya ada aura yang tak terlukiskan terkondensasi di udara, yang membuat Lan Fei menunggu untuk lebih dari 10 orang. Orang-orang langsung merasa tidak nyaman di sekujur tubuh, dan keringat mengucur di telapak tangan mereka. Saya sudah lama tidak mendengar kata-kata sombong seperti itu. Apa yang terjadi? Mengapa kamu merasakan perasaan gemetar ini? Lan Fei terkejut di dalam hatinya, dan rasa takut mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dia tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya, meraung dengan marah, dan pedang besi hitam muncul di tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas Li Yunxiao. Perasaan takut itu tak bisa dijelaskan dan membuatnya gelisah, ia takut jika tidak mengambil tindakan tegas, ia bahkan tidak berani mengambil tindakan lagi. Perasaan ini seperti berdiri di atas perahu kecil, menghadapi badai ombak yang melanda dunia. Kenapa kamu merasa seperti ini? Kamu bohong. Dia segera menepis pikiran yang mengganggu itu, menggunakan 100% kekuatannya dengan tangannya, membuka dan menutup, dan menebas langsung ke udara. Keputusan segera, tidak ambigu, ya, Li Yunxiao mengangguk penuh penghargaan, dan pedang besi hitam yang sama muncul di tangannya, dengan lembut diletakkan di dadanya. Itu hanya gerakan yang sangat biasa, tapi itu memblokir semua area yang ditutupi oleh pedang Lan Fei. Beraninya kamu menggodaku dan mencari kematian.
Setelah mendengarkan instruksi Li Yunxiao, Lan Fei menjadi marah dan wajahnya memerah karena marah. Kekuatan di tangannya meningkat sedikit, dan bahkan jejak vitalitas yang menjaga meridian dituangkan langsung ke pedang besi hitam, dan 120% kekuatannya tiba-tiba jatuh. Sial, suara kedua pedang bertabrakan dengan keras menyebabkan percikan listrik, dan kekuatan besar mengalir ke arah pedang besi hitam itu. Rahang Li Yunxiao retak, lengannya mati rasa, dan dia terlempar, tetapi tubuhnya tidak kehilangan keseimbangan. Kakinya menyentuh tanah dan terbang terbalik beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Bahkan ada bekas tebasan yang dalam pada pedang besi hitam itu. Kamu mengambil salah satu jurusku, bagaimana mungkin? Mata Lan Fei melebar dan dia kehilangan kesadaran sejenak, belum lagi dia adalah seorang pejuang. Bahkan jika dia adalah seorang murid prajurit, mustahil bagi pihak lain untuk menerima pukulan penuh dengan 12 poin kekuatan. Mungkinkah limbah ini telah membuka cakra? Tapi kenapa saya tidak bisa merasakan fluktuasi Yuanli? Tidak hanya dia terkejut, tetapi selusin orang di belakangnya juga tercengang dengan mata terbuka lebar. Li Yunxiao menahan darah di dadanya dan tertawa liar haha, menyenangkan sekali. Sudah lama sekali sejak aku bertarung dengan seluruh kekuatanku. Meskipun situasi saat ini agak aneh, pedang tadi sangat menyenangkan. Ayolah, izinkan aku memberimu beberapa nasihat, beberapa kali. Izinkan saya memberi Anda beberapa petunjuk lagi. Sombong, leher Lan Fei memerah. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan mengangkat pedangnya dengan marah. Semburan vitalitas mekar di pedang besi hitam. Seluruh tubuhnya terangkat dan tersapu dengan satu pedang. Mengalir Cloud Sword memotong. Seni bela diri. Itu adalah seni bela diri leluhur keluarga Lan, teknik pedang awan mengalir. Lebih dari 10 orang di belakangnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, dan Du Feng bahkan berteriak kegirangan seolah-olah dia telah diberi suntikan darah ayam. Pedang itu seperti awan yang mengalir, itu adalah teknik pedang awan mengalir. Anak ini sudah mati. Teknik pedang Liu Yun keluarga Lan berbeda dengan seni bela diri biasa yang ada di pasaran, harus dilatih oleh para pendekar, ketika vitalitas dicurahkan ke dalamnya, cahayanya tiba-tiba naik, seperti terik matahari di langit, sehingga sulit untuk dilihat, langsung ke sana. Lan Fei telah berlatih teknik ini terus-menerus ketika dia berada di puncak seni bela diri, sekarang dia telah menembus level prajurit, dia akhirnya dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan teknik pedang Liu Yun. Setelah menggunakan jurus ini, kepercayaan dirinya tiba-tiba membengkak. Saya sekarang adalah pejuang bintang 1 sejati, mari kita lihat apakah Anda dapat menghentikan saya. Inti dari teknik pedang Liu Yun adalah pedang itu seperti awan yang mengalir, tidak terhalang, dan bila digunakan bergerak sesuai hati, seperti awan dan air yang mengalir. Pegang lilin. Jika kamu tidak berteriak, aku akan melakukannya. Aku benar-benar tidak tahu bahwa ini adalah teknik pedang Liu Yun. Kata-kata Li Yunxiao segera membuat Lan Fei sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah, dan dia meraung dengan marah berhenti bicara, aku akan menghabisimu. Cahaya pedang menebas di udara. Melihat Li Yunxiao akan ditelan oleh cahaya pedang, dia dengan lembut mengangkat pedang besi hitam, menunjukkannya dengan santai, dan bergumam kamu bisa menggunakan bimbinganku. 1 atau 2, kamu akan beruntung dalam 3 masa kehidupan. Sial, terdengar suara yang tajam, dan cahaya yang menyilaukan itu langsung padam, pedang hitam panjang terlempar dengan suara mendesing, melintasi langit, dan langsung dimasukkan ke langit-langit dengan klik. Vitalitas samar ditransmisikan dari pedang dan mengalir langsung ke tubuh Li Yunxiao. Dia mendengus dalam hatinya dan memutar tubuhnya dalam posisi yang aneh, rasa sakit yang luar biasa datang dari tubuhnya, tetapi kekuatan vitalitasnya sepenuhnya teratasi oleh postur ini. Seluruh tempat itu sunyi. Uff, Lan Fei tertegun, melihat telapak tangannya yang pecah-pecah dengan mata kusam, dia bahkan tidak menyadari Li Yunxiao menendangnya, dia hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya, lalu dia mengeluarkan seteguk darah dan jatuh. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kepala semua orang berputar-putar, mulut mereka terbuka, dan mereka merasakan otot-otot di leher mereka sangat kaku sehingga sulit untuk digerakkan. Pikiran Lan Fei benar-benar kosong. Baru setelah tubuhnya menjadi dingin dia menyadari bahwa Li Yunxiao sedang memegang pedang besar. Bilahnya hanya berjarak 3 inci dari burung kecilnya. Selama tangan lawan sedikit bergetar, dia akan benar-benar habis. Dia langsung ketakutan. Kakinya gemetar, dia begitu ketakutan dan marah. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyentuhku. Jejak penghinaan melintas di mata Li Yunxiao, dan dia berkata dengan nada menghina aku tidak berani, aku sangat takut. Pedangmu barusan membuat tanganku mati rasa. Aku khawatir aku tidak akan bisa memegangnya, pedang itu terus-menerus dan akan terlalu bergetar. Seolah sejalan dengan kata-katanya, tangan kanannya mulai gemetar,
dan ujung pedang menyapu maju mundur tepat di dada Lan Fei. Dia begitu ketakutan hingga kakinya gemetar seperti sekam, bau urin memenuhi udara, dan dia hampir berteriak, "Jangan, jangan, cepat ambil pedangnya. Ambil." Mata Li Yunxiao menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, "Aku tidak repot-repot berdebat denganmu tentang masa lalu, tapi kali ini kamu melukai Han Feizhu dan Chen Guangzi dan ingin menghabisiku. Kamu berkata, aku tidak akan melakukannya. Sialan kau burung kecil, bisakah aku menelan kebencian ini? Jangan, jangan, tolong. Aku berjanji padamu apapun yang kamu katakan, tolong tunjukkan belas kasihan." Lan Fei tiba-tiba mulai menangis dan sangat ketakutan hingga dia kehilangan semua perhatian. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Ketika dia mendengar bahwa burung itu akan meledak, dia sangat ketakutan. Selusin siswa yang memenuhi tempat tersebut semuanya adalah remaja di tingkat seni bela diri. Melihat bos yang biasanya menyendiri dan mengesankan tergeletak di tanah menangis seperti lumpur dan bahkan membuatnya kencing, tidak ada yang merasa malu. Siapapun pasti takut setengah mati. Manusia tanpa burung akan lebih buruk keadaannya daripada mati. Terutama setelah mereka diam-diam melirik Du Feng dan Luo Jie, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan mereka berdiri di sana tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan para samurai bukanlah tandingannya, bahkan jika mereka dikelilingi oleh para pejuang, mereka akan mati. Jika itu terjadi di kehidupan sebelumnya, dia akan menghabisi semua orang ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sekarang, statusnya berbeda, dan kekuatannya juga rendah. Lan Fei baru saja dipromosikan menjadi seorang pejuang dan belum memiliki pengalaman melawan musuh, sehingga dia bisa menang dengan mudah. Jika itu adalah pejuang lain yang telah mengalami ratusan pertempuran, atau seorang seniman bela diri di atas para pejuang, dia tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Kamu boleh memelihara burung itu jika kamu mau, cukup bayar sejumlah uang untuk membelinya. Uang? Ya, ya, saya punya uang. Lan Fei sepertinya telah memegang sedotan penyelamat hidup dan buru-buru melepas cincin penyimpanan di jarinya. Semakin keras dia mencoba, semakin sulit melepasnya. Masalah. Li Yunxiao mengayunkan pedangnya, dan garis darah melonjak. Lan Fei menjerit, dan jari serta cincinnya terbang. Li Yunxiao meraih cincin penyimpanan itu, menyapunya dengan kesadarannya, dan kemudian menyimpannya dengan puas. Apa yang kamu lihat? Dan kalian, jika kamu ingin memelihara burung kecil itu, lebih sadarlah. Li Yunxiao meliriknya, dan tiba-tiba semua orang terdiam, dan dengan cepat melepas semua cincin penyimpanan di tangannya dan menyerahkan mereka berakhir. Lan Fei menutupi jarinya yang patah dengan tangannya dan sedikit menenangkan diri, bisakah kita pergi? Li Yunxiao tiba-tiba melihat sekilas sebuah plakat giok yang tergantung di pinggang Lan Fei. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia mengangkat pedangnya dan plakat giok itu terbang langsung ke tangannya. Sedikit kejutan muncul di matanya dan dia berkata dengan ringan, "Liontin giok ini bagus, aku menginginkannya." Ekspresi Lan Fei berubah, dan dia berkata dengan cemas, "Aku bisa memberimu hal-hal lain, tapi bukan liontin giok ini." Dia dimelototi oleh tatapan dingin Li Yunxiao, dan jantungnya berdetak kencang, dan dia buru-buru menjelaskan, "Ini adalah apa yang keluarga Lan kami turunkan dari generasi ke generasi. Liontin giok pelindung harganya total hanya 5 yuan, dan dikendalikan oleh anggota inti keluarga Lan. Itu tidak lebih dari simbol status. Itu tidak berguna bagi Anda, tapi itu sangat penting bagiku." Keringat dingin mengucur di keningnya yang cemas, jika benda ini hilang, keluarga harus mengulitinya. Wajah Li Yunxiao menjadi dingin, dia mengangkat pedangnya dan berkata dengan dingin, "Barang-barang mereka terlalu sedikit, tidak cukup untuk membeli burung. Kembalikan liontin giok itu kepadamu, dan aku akan meledakkan burung mereka. Atau simpan liontin giok itu, dan kamu bisa membawa burung kecil itu bersamamu." Burung kembali. Orang-orang lainnya terkejut dan menatap Lan Fei dengan mata bersemangat. Wajah Lan Fei terlihat sangat jelek, menurut pemikirannya yang sebenarnya, tentu saja liontin gioknya lebih penting. Namun lebih dari 10 orang ini semuanya adalah keturunan dari keluarga besar yang terikat dengan keluarga Lan mereka, dan beberapa di antaranya merupakan keturunan langsung. Jika saya memilih liontin giok dan orang-orang ini dipukuli oleh Li Yunxiao, saya rasa saya tidak perlu main-main lagi. Bos Lan, melihat keraguan-raguannya, Sang Guan King akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Wajah Lan Fei pucat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun liontin giok ini sangat penting bagiku, itu tidak seberapa dibandingkan dengan saudara-saudaraku. Ayo pergi." Dia melambaikan tangannya dan berusaha terlihat sekeren mungkin. Tapi payudaranya dan kedua celananya basah, dan wajahnya berubah ungu karena malu. Masih berpura-pura menjadi B.
Jejak niat menghabisi melintas di mata Li Yunxiao, pedangnya membelok, dan hawa dingin menembus udara, secepat kilat, dan mengenai tenggorokan Lan Fei. Lan Fei terkejut saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya terkunci oleh aura pembasmi yang besar ini, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Aura pembasmi yang menusuk tulang langsung menyerang tubuhnya. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, dia merasa seperti kematian. Dia berteriak ngeri dan meraihnya hampir secara naluriah, tanpa pikir panjang, dia langsung meraih Sangguan King yang paling dekat dengannya dan menyeretnya dengan kuat untuk memblokirnya di depannya. Sangguan King terkejut dan ingin melepaskan diri, tetapi lawan Lan Fei, yang merupakan seorang pejuang di alam satu yuan, digunakan sebagai perisai tanpa ketegangan apapun. Hei, segera setelah gerakan pedang berhenti, Li Yunxiao membuat busur di udara, berdiri dengan pedang disingkirkan, dan berkata dengan senyuman tipis, saya hanya bercanda dengan Tuan Fei, pergilah. Anda, Lan Fei sangat marah hingga hampir muntah darah, Sangguan King sangat ketakutan hingga semua darahnya hilang, kakinya gemetar, dan bau busuk mengalir di antara kedua kakinya. Wajah Lan Fei begitu muram hingga hampir menetes, dan ekspresi Sangguan King berubah muram saat dia menatapnya, dia menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia hampir meledak amarahnya. Keluarga Sangguan adalah kekuatan terbesar yang melekat pada keluarga Lan mereka. Sangguan King adalah keturunan langsungnya dan akan menjadi bantuan terbesarnya di masa depan. Namun dia tahu bahwa mulai saat ini, bantuan ini tidak hanya hilang, tetapi kemungkinan besar dia juga akan menjadi musuhnya dalam mewarisi gelar kepala keluarga. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi, dan buru-buru keluar dari asrama Li Yunxiao dengan mata menyala-nyala, dia tidak ingin tinggal di sini sebentar lagi. Orang-orang lainnya juga menutup mulut, menundukkan kepala, dan mengikuti satu persatu. Li Yunxiao mengeluarkan liontin giok itu, menaruhnya di matanya dan melihatnya, dan berkata dengan penuh kegembiraan, bagus, itu memang batu langit dewa 5 warna. Dia menyingkirkan liontin giok itu, menatap ke arah langit-langit dan mencibir setelah melihatnya begitu lama, inilah waktunya untuk keluar. Setelah beberapa napas, memang ada suara di langit-langit, dan Jia Rong, berpakaian hitam, jatuh dari langit, menatap Li Yunxiao dengan wajah yang rumit, dan matanya penuh keraguan. Li Yunxiao berkata dengan tenang, apakah kamu menikmati menontonnya? Apakah kamu sudah menyiapkan semuanya? Wajah Jia Rong sangat serius, dia baru saja melihat semuanya, dan dia tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun tentang bagaimana Li Yunxiao mengalahkan Lan Fei. Rencana awalnya adalah menyelinap masuk, menahan pemuda itu terlebih dahulu, dan kemudian memaksanya mencari cara untuk mendetoksifikasi dirinya. Sekarang sepertinya tidak ada cara untuk berani bergerak sama sekali. Meskipun dia adalah seorang pejuang tingkat menengah, dia bahkan tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan lawannya, apalagi menangkapnya hidup-hidup. Saya hanya mengumpulkan 6 salinan. Beberapa bahan obat terlalu jauh. Saya hampir mengumpulkan seluruh persatuan pemurni sihir, tetapi saya hanya dapat mengumpulkan 6 salinan. 6 eksemplar. Oke, berikan padaku dulu. Dengan batu langit ilahi 5 warna, dia hampir 100% yakin akan menyerang Meridian. Dia dalam suasana hati yang baik dan menunjuk ke arah Han Bai dan Chen Zhen yang masih terbaring di tanah dan berkata, sembuhkan mereka berdua dulu. Wajah Jia Rong berubah setelah menyerahkan tas penyimpanan, dan dia berkata dengan marah, menurutmu aku ini apa? Aku hanya mengikuti perintahmu. Li Yunxiao menatapnya dengan dingin, keluarlah jika kamu tidak menyukainya. Kulit kepala Jia Rong mati rasa karena marah, betapa mulianya statusnya, tapi dia diperintah oleh seorang anak kecil. Tetapi seseorang harus menundukkan kepalanya di bawah atap, belum lagi nyawa dan masa depannya dipertaruhkan. Dia membungkuk, memeriksa luka kedua orang itu, mengeluarkan 2 pil kuning muda dari ring, dan memasukkannya ke dalam mulut mereka masing-masing, tengah. Oke, ini waktunya memberitahuku cara detoksifikasi. Aku sudah melakukan semua yang kamu minta, jangan biarkan aku mendengarkan perintahmu lagi. Li Yunxiao menyipitkan matanya dan tampak tidak berbahaya. Berapa banyak orang yang menangis dan berteriak untuk mendengarkan perintah saya. Saya yakin Anda pasti akan meminta untuk mendengarkan saya nanti. Wajah Jia Rong berubah drastis dan dia berkata dengan marah, kamu ingin curang. Li Yunxiao mendengus dingin, siapakah saya, tuan muda ini? Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang menjadi seorang ahli seni bela diri belaka? Dia melambaikan satu tangan, dan selembar kertas memotong udara dan langsung melesat keluar. Jia Rong sangat marah. Apa artinya menjadi hanya seorang penyihir tingkat sarjana? Setiap ahli seni sangatlah mulia dan memiliki pengaruh yang besar. Dia mencubitnya dengan jari-jarinya dan wajahnya sedikit tenggelam. Kekuatan pada kertas itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia mendongak dengan wajah muram.
Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi ekstasi dan buru-buru menyimpannya. Berdasarkan pengetahuannya, meskipun dia tidak dapat 100% yakin bahwa informasi di atas benar, dia secara umum dapat menyimpulkan bahwa Li Yunxiao tidak berbohong kepadanya. Aku sudah mengambil barangnya, dan kita sudah beres. Jiarong berbalik dan hendak pergi. Pemuda ini sangat aneh sehingga dia tidak bisa melihat ke dalam dirinya sama sekali. Awalnya, dia ingin membalas penghinaan terakhirnya, tetapi sedikit rasa takut muncul di hatinya, yang membuatnya merasa bahwa lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Kehidupan dan masa depannya adalah yang paling penting. Resep ini dapat menghilangkan racun batu Yin Feng dan anggrek api darah dari tubuh Anda tanpa meninggalkan gejala sisa apapun. Li Yunxiao berkata perlahan tetapi selama periode ketika Anda terkorosi, apakah Anda merasakan hal itu setiap kali Anda mempraktikkan teknik ini? Kali ini, kekuatan jiwa semakin lemah. Tampaknya ada tanda-tanda kemunduran. Tubuh Jiarong langsung menegang. Haha, setelah kekuatan jiwa seorang penyihir dikonsumsi, kecepatan pemulihannya setidaknya 10 kali lebih lambat dari seorang pejuang. Tetapi jika kekuatan jiwa telah mengalami kemunduran, upaya untuk menebusnya akan ratusan kali lebih lambat dari latihan normal. Meskipun waktumu terkorosi oleh racun tidak lama, tapi dengan bakatmu, dibutuhkan setidaknya 20 hingga 30 tahun untuk kembali ke keadaan semula. Dan kecilnya harapan untuk mencapai level master seni tingkat pertama lagi. Haha, aku tidak akan mengenaimu, jika kamu beruntung, masih ada harapan dalam 50 tahun. Wajah Jiarong sangat jelek, kenapa dia tidak mengetahui hal ini? Alasan mengapa master seni memiliki status yang begitu tinggi adalah karena pengembangan kekuatan jiwa sangat sulit, dan hampir tidak mungkin untuk pulih setelah mengalami kemunduran. Sudah ada jarak antara saya dan alkemis tingkat pertama. Jika saya mencoba mencapai level ini lain kali, mungkin 50 tahun kemudian. Saya masih harus beruntung. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin hanya menjadi murid alkimia tingkat tinggi selama sisa hidupnya. Apa yang Anda maksud dengan ini? Haha, itu tidak menarik. Aku kebetulan tahu cara yang bisa menjadikanmu penyihir sejati setingkat sersan dalam 50 hari. 50 hari. Seluruh tubuh Jiarong terasa seperti tersengat listrik, dan matanya melebar, bagaimana mungkin? Kamu berbohong padaku. Bahkan jika kekuatan jiwanya belum memudar, dia tidak yakin dia akan mencapai level sersan pesulap tingkat dalam waktu 50 hari. Jika tidak, dia tidak akan mengambil risiko dan menggunakan batu Yin Feng. Wajah Li Yunxiao menjadi gelap, dan dia mencibir dengan dingin. Kamu pikir kamu ini siapa, layak untuk ditipu olehku? Jiarong tertegun dan tidak bisa bergerak lagi. Dia memiliki 10.000 keraguan tentang kata-kata Li Yunxiao, tetapi peluang besar untuk menjadi seorang penyihir membuatnya tidak bisa menyerah. Dia segera menyerah dan berkata maaf, saya terlalu terkejut, apakah kamu benar-benar yakin bahwa aku dapat memulihkan kekuatan jiwaku dalam waktu 50 hari? Li Yunxiao mengulurkan jari telunjuknya dan menggoyangkannya, mendengus dingin. Ini bukan tentang memulihkan kekuatan jiwamu, ini tentang menjadi master sihir tingkat ksatria sejati. Sebenarnya, aku bisa membiarkanmu maju dalam 5 hari, tetapi kamu tidak layak untuk budidaya saya. Jiarong menelan ludahnya, bagaimana kamu ingin membantuku? Mata Li Yunxiao menjadi dingin dan dia mengucapkan kata demi kata, jadilah budakku. Mustahil. Murid Jiarong tiba-tiba menyusut, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata dengan marah, kamu adalah anak laki-laki berambut kuning, kamu sebenarnya ingin menerima seorang ahli sihir sebagai budakmu. Sungguh sombong. Li Yunxiao duduk dengan tenang di kursi kayu, momentum alami terpancar dari tubuhnya, jejak ejekan muncul di matanya, dan berkata dengan dingin, jika saya tidak cukup kuat sekarang, apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk menjadi budak saya? Meski begitu, kamu hanya memenuhi syarat untuk menjadi budak selama 50 hari, dan keluar dari sini setelah 50 hari. Pikiran Jiarong menjadi kosong untuk beberapa saat, kata-kata Li Yunxiao membuat kepalanya mati rasa, tapi dia tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Karena ejekan dan hinaan yang tidak terselubung di mata orang lain bukanlah pura-pura sama sekali, melainkan wajar saja, seolah-olah memang demikian adanya dan wajar jika ia tidak memenuhi syarat menjadi budaknya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Siapa lelaki ini? Orang gila. Bagaimana orang gila bisa melihat masalah saya dan cara mengatasinya secara sekilas? Saya telah mencari seluruh informasi di Persatuan Pemurni Sihir dan tidak dapat menemukan solusi. Suara samar Li Yunxiao terdengar, apakah kamu merasa dirugikan dengan menjadi budakku? Omong kosong. Tentu saja saya merasa bersalah. Jiarong mengutuk dalam hatinya, dan tiba-tiba mata Li Yunxiao bersinar, dan cahaya keemasan yang aneh melintas. Pada saat ini,
Pupil mata Jiarong tiba-tiba membesar, dan perasaan takut yang sangat besar langsung melonjak ke seluruh tubuhnya. Itu adalah getaran yang datang langsung dari lubuk jiwanya, seolah-olah dia dilahirkan dengan rasa kagum dan gemetar bawaan semacam itu. Ya Tuhan! Ledakan! Ia tidak bisa lagi berdiri dengan mantap dan langsung berlutut di atas lantai batu biru dengan kedua kakinya. Seluruh tubuhnya bercucuran keringat dingin, perasaan menindas dalam jiwanya membuatnya bahkan tidak berani mengangkat kepalanya lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana seorang anak bisa memiliki tekanan jiwa yang begitu kuat? Siapa dia? Jiarong benar-benar bingung sekarang. Bukan hanya dia bingung, tapi dia juga takut. Dia merasakan rasa takut yang mendalam. Dengan penghinaan dan paksaan yang penuh perasaan seperti itu, dia merasa bahwa selama pihak lain bergerak sedikit pun dalam pikirannya, jiwanya akan hancur. Ibarat seorang pejuang unggul yang bisa menghabisi pejuang hanya dengan menjentikkan jarinya. Aku akan memberimu 3 napas, kamu bersedia atau tidak? Apakah Anda bersedia atau tidak mau? Jika Anda mendapatkannya, Anda mungkin bisa meraih kesuksesan besar. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin menyesalinya seumur hidup. Aku bersedia. Jiarong mengertakkan gigi dan sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengucapkan kata-kata ini. Namun begitu dia membuka mulutnya, tiba-tiba dia merasakan seluruh tubuhnya mengendur, dia benar-benar kelelahan dan langsung jatuh ke tanah. Namun hatiku terasa sangat nyaman, seolah-olah aku telah mencapai sesuatu yang hebat. Ini mengejutkannya. Senyuman muncul di mata Li Yunxiao, ya, itu cukup menentukan. Nanti kamu akan tahu betapa beruntungnya keputusan hari ini. Karena kamu telah mengenaliku sebagai tuanmu, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, katanya dengan beberapa jari. Kemudian, sebuah resep keluar, ikuti cara di atas dan jika Anda tidak dapat dipromosikan ke pangkat Master Teknik Master dalam waktu 5 hari, itu akan membuktikan bahwa Anda memiliki kualifikasi rendah dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi budak saya. Anda tidak akan pernah melihat aku lagi. Mata Jiarong dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengambil resepnya dan melihat ke atas. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti sambaran petir dan dia berteriak, seni pemurnian jiwa. Li Yunxiao mendengus pelan dan berkata dengan acuh tak acuh itu hanya metode pemurnian jiwa yang paling sampah, tapi itu cukup untuk memungkinkanmu pulih sepenuhnya dalam waktu 5 hari dan naik ke level master pemurnian sihir tingkat ksatria. Resep itu sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Tubuh Jiarong terus gemetar. Tubuh yang baru saja layu melompat kembali seolah-olah telah disuntik dengan darah ayam. Matanya sangat bersemangat, seni pemurnian jiwa sebenarnya adalah sebuah teknik pemurnian jiwa. Seni, Tuhan, Guru, apakah ini benar? Dia meneriakkan kata guru dengan susah payah, rasa malu dan marah yang dia rasakan di dalam hatinya sebelumnya semuanya hilang sekaligus, dan dia hanya dipenuhi dengan kegembiraan. Li Yunxiao mengerutkan kening, panggil saja saya Tuan Yun. Ini hanyalah teknik pemurnian jiwa yang paling sampah. Selama Anda bekerja dengan baik, saya tidak akan pelit dengan hadiah. Kembalilah dan saya akan membantu Anda jika terjadi sesuatu. Aku akan memintamu pergi ke Art Refiners Guild untuk mencarimu. Ya, Tuan Yun. Jiarong gemetar dan mengeluarkan kotak giok yang sangat indah, memasukkan resepnya, dan kemudian dengan hati-hati menyimpannya di dalam ring penyimpanan. Dia membungkuk pada Li Yunxiao lalu pergi. Hal terpenting dalam pelatihan seorang penyihir adalah memelihara kekuatan jiwa, tetapi satu-satunya cara bagi penyihir biasa untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka adalah melalui latihan terus-menerus, yang dapat meningkatkannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Menurut legenda, ada metode untuk secara langsung meredam kekuatan jiwa dalam seni pemurnian. Namun, metode ini hanya dijelaskan sedikit di beberapa karya klasik. Apakah metode tersebut benar-benar ada juga masih menjadi misteri. Jiarong tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan mendapatkan hal yang dirumorkan seperti itu. Begitu dia meninggalkan akademi, dia tiba-tiba merasa cerah dan jernih, dan dia merasa sangat bahagia dan bersemangat. Siapa Tuan Yun ini? Apa yang dia lakukan barusan pastilah teknik penangkapan jiwa yang legendaris. Dia benar-benar menguasai teknik rahasia seperti itu. Bagaimanapun juga, Jiarong juga seorang pesulap, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud dengan perasaan gemetar tadi. Jika tidak, anak biasa tidak akan pernah mengalami tekanan jiwa yang begitu menakutkan. Ada juga seni pemurnian jiwa. Barang-barang berharga seperti itu diberikan begitu saja seperti kios pinggir jalan. Di seluruh kerajaan Tianshui, bahkan keluarga kerajaan pun tidak begitu murah hati, bukan? Bagaimanapun, jika Anda bisa mendapatkan seni pemurnian jiwa menyempurnakannya,
Bahkan jika kamu telah bersamanya selama beberapa tahun, itu bukanlah kerugian bagi seorang budak. Dia mulai merasa sangat seimbang di dalam hatinya, dan merasa bahwa dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Dan nilai benda ini sangat besar sehingga sulit diperkirakan. Jika seseorang mengetahuinya, meskipun dia takut, dia akan dibunuh. Oleh karena itu, dia menyembunyikannya dengan hati-hati dan bergegas menuju menara pemurnian seni. 10.